Ketika Ning Cheng menatapnya, Cai Cudi merasa cemas. Kultivasinya jelas berada di alam Yuan Hun tingkat kedua, namun seorang kultivator Suan dan bisa membuatnya waspada, ini sama sekali tidak masuk akal. Kecuali kultivator Suan dan ini menyembunyikan kultivasinya, ia tidak berani terus mengamati Ning Cheng. Kedatangan Ning Cheng ditandai dengan bola api yang langsung membakar abis seorang anggota geng Bei Yi yang kuat. Cai Cudi tak hanya tak berani menatap Ning Cheng, tetapi semua orang di rumah Teh Roh menundukkan kepala, terlalu malu menghadapi pria yang luar biasa galak ini. Mereka kebanyakan adalah kultivator tingkat rendah siapa yang berani menyinggung tiran lokal, geng Bei Yi. Indra kedewaan Ning Cheng menyapu beberapa bayangan lain di luar kota Bei Yi, beberapa di antaranya bahkan terasa familiar. Ia tahu ia harus pergi. Li Lingfan juga tahu bahwa Ning Cheng harus pergi sesegera mungkin. Ia baru saja turun ketika berkata kepada Ning Cheng, serahkan urusan di sini padaku, kau saja yang bekerja. Oke, Ning Cheng tidak berdiri di samping Li Lingfan, meraih si Qianghua dan segera meninggalkan kota, memanggil senjata sihir terbangnya, dan menghilang di kejauhan. Li Lingfan adalah tokoh penting di Sekte Dao Surgawi. Belum lagi satu geng Bei Yi, bahkan 100 anggota geng Bei Yi pun tak akan berani menyentuh sehelai rambut pun di kepalanya. Dua orang yang ingin membawa si Qianghua pergi dibawa oleh Cai Cudi, yang juga membasmi mereka. Awalnya, ia ingin melihat bagaimana si Qianghua dan Ning Cheng akan menangani masalah ini, dan apakah Li Lingfan akan menyinggung geng Bei Yi demi Ning Cheng. Namun, ia tidak menyangka Ning Cheng akan begitu tegas, dan Li Lingfan akan membantu tanpa ragu. Ia tidak mendapatkan informasi yang berguna. Li Lingfan memang berterima kasih dan membalas kebaikan, kata si Qianghua setelah mendengar kata-kata Ning Cheng. Ning Cheng juga mendesah, sebenarnya, sejujurnya, aku tidak banyak membantunya. Saat aku menyelamatkannya, aku tidak peduli siapa dia. Dengan kata lain, aku akan menyelamatkannya terlepas dari siapa dia. Aku sudah melihat banyak orang yang tidak tahu berterima kasih. Li Lingfan memang teman yang berharga. Ning Cheng benar-benar tidak menyangka hal ini. Pertemuannya dengan Li Lingfan tidak disengaja, dan keinginannya untuk meminta bantuan Li Lingfan adalah keputusan spontan. Atau lebih tepatnya, karena si Qianghua menyebutkan bahwa aliansi surgawi dan sekte Dao surgawi memiliki hubungan yang tidak biasa, ia memutuskan untuk meminta bantuan. Ia tidak pernah menyangka Li Lingfan tidak hanya akan membantunya, tetapi juga akan memberikan bantuan yang sangat besar. Sebaliknya, Yin Kongchan, Su Yingdi, dan yang lain, yang terus-menerus mengklaim telah menyelamatkan hidupnya, sebenarnya sedang merencanakan sesuatu yang jahat terhadapnya di setiap kesempatan. Apakah kamu kenal Cai Cudi? Meskipun si Qianghua tidak suka membuat masalah, dia tahu bahwa Cai Cudi telah membasmi dua orang dan bahwa provokasinya terhadap geng Bei Yi ditujukan padanya dan Ning Cheng. Ning Cheng mengangguk. Ya, aku mendapatkan harta karun, kota Guntur. Wanita inilah yang membawaku ke sana. Kalau bukan karena dia, aku bahkan tidak akan tahu di mana kota Guntur ini. Tapi wanita ini kejam dan bukan orang baik. Dia memiliki pola bulan sabit sepanjang 3 inci di perut bagian bawahnya, dengan kilatan petir di sekitarnya. Aku ingin tahu apakah ini ada hubungannya dengan kota Guntur yang kudapatkan. Ekspresi si Qianghua berubah. Kau tidur dengannya. Apa yang telah kau lakukan? Ning Cheng tertegun sejenak. Ia tak pernah menyangka si Qianghua akan memikirkan hal-hal itu tanpa alasan. Ini kami. Si Qianghua tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Kali ini, Ning Cheng mengerti. Ia menggenggam tangan si Qianghua dan berkata, Qianghua, sejauh ini aku hanya benar-benar berhubungan intim dengan dua wanita, kau dan Luo Fei. Kau satu-satunya yang benar-benar dekat denganku. Jangan salah paham. Luo Fei dan aku sudah saling kenal, baik suka maupun duka, sama sepertimu. Aku tidak akan meninggalkannya. Kata-kata Ning Cheng memang agak bijaksana, tetapi dengan jelas menyatakan bahwa Luo Fei dan si Qianghua memiliki status yang setara. Jika si Qianghua menyimpan dendam terhadap Luo Fei karena apa yang terjadi di antara mereka, ia pasti akan merasa sangat sedih dan bahkan tidak nyaman. Si Qianghua langsung mengerti maksud Ning Cheng. Ning Cheng salah paham. Perubahan ekspresinya yang drastis, yang mengira Ning Cheng dan Cai Cudi sedang mesra, bukan karena cemburu, melainkan karena rahasia Ning Cheng. Cai Cudi jelas bukan orang baik. Begitu dia mengetahui rahasia Ning Cheng, bagaimana mungkin dia tidak punya pikiran sendiri? Bukan itu alasannya. Tapi karena saat kita bersama, aku tahu kau memiliki kota petir, benih api, dan bahkan aura asal. Jika semua ini bocor, bahkan para kultivator di seluruh benua Tianzu pun tak akan membiarkanmu lolos. Sebelum si Qianghua selesai berbicara, Ning Cheng sudah sepenuhnya mengerti. Jadi,
Alasan Si Qianghua melarangnya bersama wanita lain adalah karena masalah ini. Bahkan jika Si Qianghua tidak mengatakannya, dia tidak akan melakukannya. Aku tahu. Ning Cheng merasakan perasaan Si Qianghua dan menariknya ke dalam pelukannya. Tepat saat Si Qianghua hendak berbicara di samping Ning Cheng, ekspresinya berubah drastis, dan dia langsung berkata, "Ning Cheng, kita dikepung, dan ruang kita telah terkunci." Setelah mendengar penjelasan Si Qianghua, Ning Cheng pun menyadari situasinya. Ia segera menyimpan senjata sihir terbangnya dan mengangkat Si Qianghua, siap mengaktifkan sayap awan surgawi. Jika Si Qianghua tidak mengingatkannya tepat waktu, ia mungkin sudah menerjang habis-habisan ke dalam batasan lawan. Ia langsung merasakan betapa kentalnya ruang di sekitarnya, membuatnya mustahil untuk melarikan diri. Jelas, bahkan tanpa menembus sepenuhnya kepungan lawan, ia tetap terpengaruh secara signifikan. Selusin fluktuasi yang sangat kuat melonjak dari segala arah. Belum lagi Ning Cheng baru berada di tahap Naschen Soul, bahkan jika dia berada di tahap Divine Sapping, dia tidak akan bisa melarikan diri sekarang. Meskipun kultivasi Si Qianghua tinggi, sayap awan surgawi ada di tubuh Ning Cheng, dan beberapa indera ilahi yang kuat juga terkunci pada Si Qianghua. Indera kedewaan Ning Cheng serentak memindai beberapa individu kuat, tak satu pun dari mereka memiliki tingkat kultivasi di bawah tahap jiwa baru lahir. Si Qianghua jelas melihat situasi ini juga. Sebaliknya, ia menenangkan diri dan berkata lembut, "Jika kita benar-benar tidak bisa melarikan diri, mari kita mati bersama." Namun, Ning Cheng menolak untuk menyerah. Tanpa ragu, ia melepaskan roda api Brahma. Didorong oleh kekuatan sumpah di dalam segel giok, roda api itu, bagaikan bintang jatuh, langsung menembus penghalang udara dan menghilang di cakrawala. Si Qianghua menatap roda api Buddha yang melesat dengan cepat dengan kaget. Indra kedewaannya bahkan tak mampu menangkap situasi di luar kecepatannya sungguh mengerikan. Dan kekuatan apa yang bisa menembus penghalang anti terbang sekuat itu? Artefak sihir macam apa ini? Sampai seseram ini Si Qianghua tak kuasa menahan diri untuk bertanya dengan kaget. Ning Cheng merasa lega ketika merasakan roda api Buddha telah menembus penghalang anti udara. Selama roda api Buddha bisa bergerak, bahkan seorang kultivator jiwa baru lahir pun tak akan mampu mengejarnya. Ini harta karun Buddha. Awalnya kukira ini artefak kelas rendah, tapi ternyata tidak sesederhana itu. Lagi pula, artefak ini diaktifkan oleh kekuatan sumpah. Qianghua, pernahkah kau mendengar tentang kekuatan sumpah di dalam segel giok Ning Cheng semakin menipis, dan ia khawatir setelah habis, tak akan ada lagi yang bisa digunakan. Kekuatan harapan Si Qianghua menggelengkan kepalanya agak kosong, tetapi ia merasa pernah mendengarnya di suatu tempat sebelumnya. Lalu ia bertanya, "Jadi, kau mendapatkan pohon Fata Ana 9 warna dengan kekuatan harapan seperti ini?" Kudengar pohon Fata Ana 9 warna tidak bisa digali dengan esensi sejati. Ya, Ning Cheng tidak menyembunyikan apapun dari Si Qianghua. Ia sangat kesal karena disergap. Itu pasti rencana jahat seseorang. Jika ia tidak bersama Si Qianghua, dan maju sedikit saja, bahkan roda api Buddha sejati Brahma pun mungkin takkan bisa lolos. Kita disergap kali ini. Kalau bukan karena roda api Buddha sejati Brahma yang diaktifkan oleh tekadku, kita pasti sudah mati. Ning Cheng mengepalkan tinjunya, merasa frustrasi dengan kekuatannya yang rendah. Jika saat ini dia berada di alam transformasi, dia tidak perlu melarikan diri, dia pasti sudah langsung menyerbu. Si Qianghua mengerti pikiran Ning Cheng. Ia menggenggam tangan Ning Cheng dan bertanya, "Apakah itu Li Lingfan?" Ning Cheng terdiam sejenak sebelum menggelengkan kepalanya. Jelas bukan dia. Pertemuan kita dengan Li Lingfan tidak disengaja. Lagi pula, kita belum lama meninggalkan kota Beiyi, tapi rencana untuk mencegat kita cukup canggih. Mereka memasang penghalang anti penerbangan hampir di mana-mana di sekitar kota Beiyi. Ini jelas menunjukkan mereka tahu kita memasuki kota Beiyi sebelumnya, dan penghalang anti penerbangan ini untuk mencegahku tiba-tiba pergi menggunakan sayap awan langit atau jimat teleportasi. Jadi, orang-orang yang berkomplot melawan kami ini mengenali saya bahkan sebelum kami memasuki kota Beiyi. Mereka bisa saja menjebak kami secara langsung, tetapi karena takut pada sayap awan surgawi saya, mereka memasang penghalang anti terbang sebelumnya sebagai tindakan pencegahan. Sayangnya bagi mereka, saya masih memiliki roda api Brahma True Buddha. Saya sudah mengenali beberapa dari mereka. Saya akan mengunjungi mereka satu per satu di masa mendatang. Saat dia melanjutkan, niat membasmi Ning Cheng menjadi semakin jelas. Berbahaya bagi kita untuk pergi ke susunan teleportasi yang dikendalikan oleh aliansi surgawi sekarang. Ada kemungkinan saat kita sampai di sana, seseorang sudah menghalangi jalan kita. Si Qianghua bertanya dengan ragu,
bukankah kau baru saja mengatakan bahwa Li Lingfan tidak merencanakan sesuatu yang buruk terhadap kita, seharusnya hanya dia yang tahu kita akan pergi ke Roland Star, kan? Ning Cheng menjelaskan, Li Lingfan ada di kota Beiyi. Sekalipun dia tidak mau bicara, dia tidak bisa menghentikan begitu banyak kultivator jiwa baru lahir yang mendesaknya untuk mendapatkan jawaban. Jika kita bisa sampai ke susunan teleportasi secepat mungkin, kita seharusnya bisa sampai tepat waktu. Masalahnya, saat kita sampai, para orang menyebalkan ini pasti sudah tahu. Jika kekuatan roda api Brahma tidak mencukupi, Ning Cheng pasti ingin langsung mengendalikan roda api Brahma dan pergi ke Roland Star. Si Qianghua terdiam sejenak sebelum berkata, dengan kecepatan kita saat ini, saat kita mencapai susunan teleportasi, mereka seharusnya tidak punya waktu untuk bereaksi. Semuanya tergantung pada seberapa lama Li Lingfan bisa bertahan. Jika dia bisa bertahan selama 1 jam, seharusnya tidak ada masalah. Ning Cheng tahu bahwa si Qianghua benar, jadi ia mendesak roda api Brahma True Buddha untuk bergerak cepat menuju susunan teleportasi. Kultivasinya saat ini jauh lebih kuat daripada sebelumnya, dan ia dapat mengendalikan roda api Brahma True Buddha dengan jauh lebih fleksibel. Mungkin tidak banyak orang yang tahu bahwa ia memiliki sayap awan surgawi. Sekte Su Yingdi, Sekte Dao tanpa hati, telah ditutup, jadi kemungkinan besar Yin Kong Chan yang membocorkan informasi tersebut. Atau, mungkin saja ia ditemukan oleh seorang master saat kompetisi di alun-alun Dao Surgawi. Sungguh senjata sihir terbang yang mengerikan. Senjata itu benar-benar bisa menembus batasan anti terbang. Seorang kultivator jiwa baru lahir menatap roda api Buddha sejati Brahma yang melayang pergi dan berkata dengan kaget. Orang ini berbicara dengan Li Lingfan di kota Beiyi. Kita harus segera pergi dan bertanya kepada Li Lingfan. Aku yakin dia tidak mungkin lolos dari Tianshu. Nada bicaranya terdengar membasmi. Jika Ning Cheng ada di sini, dia pasti akan mengenali orang ini sebagai Tang Guangxi, pria sakit-sakitan dari Sekte Pedang Bintang Merah, sekilas. 1 jam kemudian, Ning Cheng dan si Qianghua muncul di luar pegunungan di bagian paling utara Tianshu, tempat energi spiritual langka. Tak hanya energi spiritual yang langka di sini, pusaran air yang tak diketahui asalnya juga berputar-putar di sekitarnya. Mereka yang tingkat kultivasinya lemah dapat dengan mudah tersapu oleh pusaran air ini. Susunan teleportasi ini benar-benar berada di lokasi terpencil, kata Ning Cheng. Si Qianghua menjawab, kudengar tempat ini dulunya merupakan sekte yang cukup besar di Tianshu. Namun, setelah orang luar itu menetap di sini, ia merasa susunan teleportasi di sini cukup bagus, jadi ia memasang susunan teleportasi di sini untuk pergi ke Roland Star. Ayo kita lihat. Indra kedewaan Ning Cheng menyapu pegunungan yang jauh. Ia tahu bahwa susunan teleportasi menuju Roland Star terletak di bagian terdalam pegunungan ini. Bagaimana kalau aku pergi ke dunia kecil dulu, dan kau pergi sendiri, si Qianghua cepat menyarankan. Ning Cheng mengangguk. Sekarang kita hanya bisa mencoba keberuntungan. Dengan begitu banyak kultivator jiwa baru lahir yang menginterogasinya, Li Lingfan pasti tidak akan bisa bertahan lama. Aku hanya berharap Li Lingfan belum membocorkan keberadaan kita. Pada saat yang sama, di kota Beiyi, Li Lingfan sedang membungkuk dan memberi salam kepada beberapa kultivator jiwa baru lahir. Keponakan Lingfan, aku tidak akan bertele-tele. Seorang kultivator baru saja bertemu denganmu di sini. Kau tahu kemana dia pergi? Tang Guangxi merasa ia sudah sangat menghormati Li Lingfan, setidaknya ia bersikap sangat halus. Ia tidak langsung bertanya pada Li Lingfan kemana Ning Cheng pergi. Li Lingfan mengerutkan kening dan berpikir sejenak sebelum bertanya, siapa yang dimaksud senior Tang? Aku sudah bertemu banyak teman di sini, dan ada lebih dari selusin orang yang kuajak bicara. Tang Guangxi dengan tidak sabar menyela Li Lingfan, aku tidak akan bertele-tele denganmu. Katakan saja langsung kemana Ning Cheng pergi. Ning Cheng. Li Lingfan tiba-tiba tertawa. Senior Tang, bagaimana aku bisa tahu kemana Ning Cheng pergi? Lagi pula, aku murid Sekte Dao Surgawi. Apa senior Tang berpikir Sekte Pedang Bintang Merah telah memojokkan Sekte Dao Surgawi? Itukah sebabnya kau mengancamku seperti ini? Setelah Li Lingfan selesai berbicara, ia mengangkat tangannya, mengeluarkan pedang terbang, dan hendak menembakkannya. Wajah Tang Guangxi langsung berubah muram. Ia tidak tahu apakah ia harus menghentikannya. Jika ia menghentikannya, ia akan takut pada Sekte Dao Surgawi. Jika ia tidak menghentikannya, kekuatan Sekte Dao Surgawi jelas jauh lebih unggul daripada Sekte Pedang Bintang Merah. Kali ini, mereka tidak berencana untuk bertemu dengan Sekte Dao Surgawi, dan jika Sekte Dao Surgawi datang, Ning Cheng akan kehilangan sebagian lagi dari apa yang dimilikinya. Terlebih lagi, Sekte Dao Surgawi sangat bermuka dua. Terakhir kali,
Ketika mereka mencegat Sekte Dao Zanxing, semua sekte menderita kerugian, tetapi Sekte Dao Surgawi tidak terluka, bahkan tidak ada satupun luka ringan. Jelas, Sekte Dao Surgawi tidak mengerahkan seluruh kekuatan mereka, jadi mereka tidak pernah berniat memanggil Sekte Dao Surgawi untuk mencegat kota Ning kali ini. Tang Guangxi berbicara kepada Li Lingfan dengan kasar karena Li Lingfan selalu sangat sopan kepada para tetua dan memiliki reputasi yang baik. Ia bisa dianggap sebagai murid yang berperilaku baik. Tang Guangxi ingin menggunakan kultivasinya untuk menekan Li Lingfan dan membuatnya mengaku dengan jujur. Ia tidak menyangka akan ditolak. Melihat ini, seorang pria berwajah pucat dari Sekte Yin yang segera melangkah maju untuk menghentikannya, berkata, "Keponakan Lingfan, mari kita bicarakan ini." Saudara Tang tidak bermaksud begitu, dia hanya ingin menanyakan keberadaan Ning Cheng. Oh, begitu. Aku mengerti sekarang. Li Lingfan terkekeh dan menyimpan pedang terbang komunikasinya. Melihat ekspresi Li Lingfan yang penuh pengertian, para kultivator jiwa baru lahir menghela napas lega. Seharusnya mereka menanyakan hal itu lebih awal. Upaya Tang Guangxi untuk menyamar sebagai seorang senior telah menjadi bumerang. Ya, apakah kamu tahu kemana Ning Cheng pergi? Tanya kultivator jiwa baru lahir dari jalur Yin yang itu dengan penuh semangat. Li Lingfan tersenyum dan berkata dengan tenang, "Saya tidak tahu." Para kultivator Nas Chen Sol bertukar pandang, mereka tidak dipaksa untuk memaksa Li Lingfan. Lagi pula, memaksa Li Lingfan berarti menjadikan Sekte Dao Surgawi musuh, dan tidak ada yang mau mengambil inisiatif untuk tugas sebodoh itu. Setelah para kultivator Nas Chen Sol selesai berdiskusi, Li Lingfan menerima pesan melalui pedang terbang sesekali. Li Lingfan tahu bahwa seorang tetua Nas Chen Sol dari Sekte Dao Surgawinya telah tiba. Saat ini, ia hanya bisa berharap Ning Cheng tidak pergi ke formasi teleportasi. Begitu tetua Nas Chen Sol dari Sekte Dao Surgawi tiba, ia pasti harus mengungkapkan keberadaan Ning Cheng. Tidak ada cara untuk menyembunyikannya lagi. Setelah melintasi pegunungan yang tak berujung, Ning Cheng melihat sekelompok bangunan abu-abu yang dikelilingi oleh pembatas. Begitu Ning Cheng memasuki bangunan abu-abu ini, ia dihentikan oleh seorang kultivator di alam pembentuk ilahi. "Saya ingin pergi ke Roland Star. Ini token identitas saya." Ning Cheng mengeluarkan token giok hitam tanpa ekspresi dan menyerahkannya. Dia sudah siap. Begitu orang-orang di sini mengenalinya, dia akan langsung memanggil Si Qianghua, dan mereka berdua akan bertarung untuk keluar. Ning Cheng baru saja mengeluarkan token giok hitam ketika beberapa indera ilahi yang kuat menyapu dirinya. Ini jelas seorang kultivator jiwa baru lahir. Ning Cheng terkejut, tetapi ia tetap tenang. Setelah indera keilahian yang kuat ini mendarat pada Ning Cheng, mereka tidak pergi, melainkan berputar mengelilinginya, dengan salah satu dari mereka mendarat di cincin dunia kecil Ning Cheng. Ning Cheng merasa sedikit gugup. Ia yakin Li Lingfan belum mengungkapkan rencananya untuk pergi ke Roland Star. Namun, hal seperti itu bisa terjadi kapan saja. Begitu orang-orang di sini menerima berita itu, akan sulit baginya untuk pergi, dan mereka tidak akan bisa mendeteksinya lagi dengan indera kedewaan. Terlebih lagi, Ning Cheng lebih mengkhawatirkan dunia kecilnya. Ia selalu memiliki dua cincin, satu untuk umum, dan satu lagi diukir dengan batasan penyembunyian, yang merupakan dunia kecilnya. Orang biasa tidak akan bisa melihat cincin penyembunyiannya, tetapi fakta bahwa indera ilahi telah mendarat di dunia kecilnya menunjukkan bahwa orang ini adalah ahli formasi susunan. Orang ini menyadari bahwa cincin penyembunyiannya agak berbeda. Ning Cheng percaya bahwa meskipun pihak lain adalah ahli formasi arai, mustahil bagi mereka untuk menembus batasan tersembunyi di dunia kecilnya dengan indera ilahi mereka. Kultivasi formasi arainya sudah jauh lebih unggul daripada kultivasi aslinya. Kultivator di alam pembentuk ilahi mengambil token giok Ning Cheng dan masuk ke dalam. Tak lama kemudian, ia keluar dan berkata kepada Ning Cheng, "Token identitas telah diverifikasi. Namun, meskipun token identitas itu ada, Anda tetap harus membayar 3 juta batu roh dan 2 batu roh kelas atas untuk pergi ke Roland Star sendirian." Ning Cheng menduga Li Lingfan tidak menanyakan hal-hal ini, dan ia tidak keberatan dengan harga 3 juta batu roh. Meskipun mengambil 2 batu roh kelas atas agak disayangkan, itu masih dalam batas kemampuannya. Ia awalnya memiliki 5 batu roh kelas atas, jadi mengambil 2 tidak akan terlalu berpengaruh padanya. Melihat Ning Cheng dengan mudah menawarkan 3 juta batu roh bermutu tinggi ditambah 2 batu roh bermutu tinggi, kultivator Nas Chen Sol itu melirik Ning Cheng beberapa kali lagi. Meskipun Ning Cheng berasal dari Sekte Dao Surgawi, jarang ada kultivator Nas Chen Sol yang begitu murah hati. Untungnya, kultivator itu tidak bertanya lebih lanjut dan langsung membawa Ning Cheng ke alun-alun teleportasi. Kesadaran ilahi yang kuat yang menyelimuti Ning Cheng kemudian menghilang,
dan Ning Cheng diam-diam menghela napas lega. Setengah batang dupa kemudian, cahaya putih menyilaukan menyambar gedung-gedung kelabu. Ning Cheng, yang berdiri di dalam susunan teleportasi, terperangkap dalam cahaya putih itu dan menghilang tanpa jejak. Kurang dari beberapa menit setelah Ning Cheng pergi, pedang terbang merah menyerbu ke dalam gedung abu-abu dan mendarat di tangan seorang pria berambut panjang. Musuh tangguh aliansi surgawi sedang menuju bintang Roland. Kau harus menghentikannya. Pesan di pedang terbang itu hanya berisi beberapa kata, tetapi pria berambut panjang itu tahu bahwa pedang terbang itu datang terlambat beberapa menit. Musuh tangguh yang disebutkan pada pedang terbang itu pastilah sang penggarap roh purba yang memiliki cincin penyembunyian dari sebelumnya, namun sayangnya, dia telah berteleportasi. Saat Ning Cheng diteleportasi oleh susunan teleportasi, ia merasakan gelombang rasa sakit yang menusuk. Pada titik ini, ia bahkan tidak bisa mempertahankan kesadarannya, apalagi memproyeksikan indera ilahinya. Ning Cheng dengan paksa menjaga kesadarannya, tahu bahwa jika ia pingsan, bahkan jika ia diteleportasi ke Roland Star, ia tidak tahu apa konsekuensinya. Pada saat ini, waktu dan ruang menjadi hampa dalam kesadaran Ning Cheng. Ia sama sekali tidak dapat merasakan perjalanan waktu atau transformasi ruang. Ia dengan paksa menjaga pikirannya, diam-diam mengagumi orang yang membangun susunan teleportasi ini. Keahliannya sungguh luar biasa. Bahkan seorang ahli susunan tingkat 9 pun tak akan mampu membangun susunan teleportasi yang begitu mengerikan. Ning Cheng tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu ketika ia merasa dirinya terlempar ke tumpukan batu. Rasa sakit di sekujur tubuhnya menyadarkannya kembali. Baru sekarang ia menyadari bahwa meskipun ia memaksakan diri untuk tetap terjaga, ia akhirnya kehilangan kesadaran. Untungnya, jatuhnya cukup keras, membuatnya tak punya pilihan selain bangun. Ning Cheng baru saja membuka matanya ketika embusan angin kencang menerjang. Sebelum ia sempat melihat dengan jelas, ia melayangkan pukulan. Boom! Ning Cheng merasa seolah-olah tinjunya menghantam pelat baja yang keras, dan kekuatan hentakannya membuat tinjunya terasa sakit. Ning Cheng segera mengeluarkan tombak panjang berwarna gelap dan memberitahu Si Qianghua bahwa mereka telah tiba. Tepat saat Si Qianghua muncul dari dunia kecil itu, bau darah kembali menyapunya. Si Qianghua mengangkat tangannya, melepaskan cahaya pedang yang membuat bau darah memekik dan lenyap dalam sekejap, meninggalkan genangan darah. Sepanjang cobaan itu, Ning Cheng belum pernah melihat dengan jelas jenis binatang ibel apa itu. Ini adalah binatang angin darah, yang muncul dan menghilang tanpa jejak. Binatang angin darah ini masih berlevel rendah, jadi tidak perlu dikhawatirkan, jelas Si Qianghua. Ning Cheng mendengar berbagai macam lolongan yang mengerikan. Menatap padang gurun yang luas, ia berkata, Qianghua, untunglah kau datang ke sini bersamaku. Seekor binatang angin darah tingkat rendah hampir membasmiku. Bagaimana jika kita bertemu dengan binatang ibel tingkat tinggi atau badai? Si Qianghua tahu bahwa Ning Cheng sengaja mengatakan ini, jadi dia tersenyum dan berkata, sebenarnya, monster-monster di sini punya karakteristiknya masing-masing. Setelah kau memahami karakteristik mereka, kau bisa membasmi mereka dengan mudah. Setelah jeda, Si Qianghua melanjutkan, Roland Star tidak cocok untuk kultivasi, tetapi paling cocok untuk penempaan tubuh. Keterampilan ilahi Embracing Yang-mu paling cocok untuk penempaan tubuhmu di sini. Ning Cheng berkata dengan wajah getir, aku telah memodifikasi teknik ilahi Embracing yang sedemikian rupa sehingga sekarang hanya bisa disebut teknik ilahi tanpa bentuk. Meskipun bagus untuk menempa tubuh, aku sama sekali tidak mengerti teknik penempaan tubuh, dan aku belum pernah mempelajari teknik penempaan tubuh apapun. Si Qianghua tersenyum misterius, aku akan membawamu ke suatu tempat. Ning Cheng hampir tercengang ketika melihat senyum Si Qianghua. Baru pertama kali ia melihat senyum semanis itu di wajahnya. Saat itu, ia merasa Si Qianghua adalah pemandangan terindah yang diberikan surga kepadanya. Setelah mengikuti Si Qianghua beberapa saat, Ning Cheng merasa ada yang tidak beres. Ia bertanya dengan bingung, Qianghua, angin kencang di mana-mana di sini, dan sinar matahari hampir tidak terlihat. Bagaimana kau tahu kemana harus pergi? Saya tinggal di sini sampai umur 10 tahun. Nada bicara Si Qianghua agak muram, seolah teringat masa lalu. Apa Ning Cheng berhenti karena terkejut? Ia tidak menyangka Si Qianghua lahir di bintang Roland. Jika Si Qianghua lahir di bintang Roland, bukankah itu berarti orang tuanya juga ada di sana? Melihat Ning Cheng berhenti, Si Qianghua pun ikut berhenti. Ia berdiri di samping Ning Cheng, memandang ke kejauhan, dan berkata, seingatku, aku pernah tinggal di sini bersama Paman Yu. Lalu Paman Yu pergi suatu hari dan tak pernah kembali, jadi sejak saat itu aku tinggal sendirian di sini. Ning Cheng menatap Si Qianghua dengan tak percaya.
Meskipun ia baru saja tiba di bintang Roland dan belum menghadapi bahaya apapun, angin menderu yang terus-menerus dan jurang dalam yang dipahat di tanah oleh suatu kekuatan tak dikenal memperjelas bahwa tempat ini jelas bukan tempat yang layak huni. Si Qianghua baru berusia 10 tahun, bagaimana mungkin ia hidup mandiri di sini sendirian dan menghabiskan seluruh masa kecilnya berkultivasi di tempat yang begitu mengerikan, sungguh tak terbayangkan. Seolah tahu apa yang dipikirkan Ning Cheng, si Qianghua membantu Ning Cheng membersihkan debu dari wajahnya dan berkata, tempat tinggalku relatif aman, dan aku sudah berada di alam dewa pembentuk ketika Paman Yu pergi. Ning Cheng benar-benar tak bisa berkata-kata. Ia tahu betapa sulitnya kultivasi. Kecepatan kultivasinya luar biasa cepat, namun ia baru mencapai tingkat ketiga alam Yuan Hun. Si Qianghua mencapai alam dewa pembentuk pada usia 10 tahun, kecepatan macam apa itu bahkan para jenius seperti Yin Kongchan dan Su Yingdi baru mencapai alam dewa pembentuk di akhir usia 20-an atau akhir 30-an. Dan itu pun dengan sumber daya yang dikumpulkan oleh sekte. Jika tidak, kemajuan mereka akan lebih lambat lagi. Ning Cheng tahu bahwa ia telah mencapai alam Yuan Hun. Sebenarnya, ia hanya membutuhkan beberapa tahun untuk mencapainya. Namun, ia masih bingung dengan kecepatan kultivasi si Qianghua. Ada beberapa kondisi yang membatasi kultivasinya hanya di alam Yuan Hun. Jika ia tidak mendapatkan mutiara Xuan Huang, apalagi alam Yuan Hun, ia mungkin bahkan belum mencapai tahap tengah pengumpulan Qi. Mutiara Xuan Huang seperti ini jelas tidak banyak, dan Ning Cheng yakin jika si Qianghua juga memilikinya, ia akan memberitahunya. Sama seperti ia memberitahu si Qianghua tentang asal-usul Xuan Huang Origin. Saya adalah makhluk yang bereinkarnasi. Roh primordial saya secara alami kuat. Ditambah dengan teknik kultivasi yang diwariskan dan upaya Paman Yu untuk menemukan material langka dan berharga bagi saya, tidak mengherankan saya mencapai alam dewa pembentuk pada usia 10 tahun. Lagi pula, Paman Yu mengatakan bahwa kondisi di sini terlalu buruk, dan kecepatan kultivasi saya terlalu lambat. Setelah mendengar kata-kata si Qianghua, Ning Cheng tidak tahu harus berkata apa. Kecepatan ini lambat. Si Qianghua melanjutkan, entah cepat atau lambat, tapi setelah Paman Yu tidak kembali, aku berkultivasi di sini sendirian. Suatu kali, aku pergi mencari herba spiritual dan bertemu Xuan Zhen. Karena jiwa dan roh primordialku luar biasa kuat, Xuan Zhen langsung membawaku pergi dari Roland Star dan menekan sedikit roh primordialku. Kalau bukan karenamu, aku mungkin sudah tidak ada di sini sekarang. Wanita tua itu, aku harus membakar rumah guk-guknya, kata Ning Cheng dengan nada getir. Ia kemudian teringat bahwa si Qianghua sudah berusia 33 tahun. Jika ia telah mencapai alam pembentuk ilahi pada usia 10 tahun, maka kemajuan kultivasinya dalam 22 tahun berikutnya praktis tidak ada dibandingkan dengan 10 tahun pertama. Si Qianghua tersenyum tipis, menggenggam tangan Ning Cheng, dan berkata, sebenarnya, aku tidak membencinya sekarang. Kalau bukan karena dia, aku tidak akan bertemu denganmu. Tidak memilikimu mungkin adalah penyesalan terbesarku. Alasan aku kembali ke Roland Star bersamamu kali ini adalah untuk mencari tahu apakah Paman Yu masih ada. Si Qianghua tidak pandai berbasa-basi, semua yang ia katakan berasal dari hati. Ia mengatakan apapun yang ada di pikirannya. Aku juga. Ning Cheng juga meremas tangan si Qianghua erat-erat. Bawa aku melihat tempat tinggalmu. Si Qianghua baru saja menanggapi ketika dia tiba-tiba meraih Ning Cheng dan melompat menjauh. Ning Cheng sepenuhnya mempercayai si Qianghua. Bahkan ketika si Qianghua tiba-tiba menangkapnya dan melompat, ia tidak melawan atau bahkan terlalu memikirkannya. Boom! Sebuah ledakan dahsyat meletus di belakang Ning Cheng. Ning Cheng mengamati area tersebut dengan indera kedewaannya dan menemukan api setinggi puluhan kaki telah menyembur keluar dari tempat ia dan si Qianghua berdiri. Api terus membesar dan menyebar. Ning Cheng tersentak. Jika ia tersapu ke dalam gunung berapi yang meletus seperti itu, bahkan dengan kultivasi jiwa Yuannya, ia akan hancur berkeping-keping. Ini adalah gunung berapi yang tersebar di bintang Roland. Gunung berapi ini dapat meletus kapan saja, di mana saja. Begitu Anda merasa lingkungan di sekitarnya tidak stabil atau suhunya berubah, Anda harus berhati-hati terhadap letusan gunung berapi ini, jelas si Qianghua kepada Ning Cheng. Ning Cheng mengangguk. Tanpa si Qianghua di sisinya, betapapun berhati-hatinya dia, cepat atau lambat dia pasti akan lengah di tempat ini. Ayo pergi sekarang. Saat Ning Cheng berbicara, indera kedewaannya telah menyebar sepenuhnya. Di tempat ini, ia tidak hanya harus selalu waspada, tetapi juga menguji indera kedewaannya. Si Qianghua tidak langsung pergi, melainkan berkata, gunung berapi ini datang dan pergi dengan cepat. Lagi pula, setelah letusan seperti itu, akan muncul sejenis material pemurnian.
Material pemurnian ini disebut kristal merah tua, yang merupakan material pemurnian tingkat ketujuh. Sebelum Ning Cheng sempat membayangkan bahaya yang datang bersama kesempatan itu, dia merasakan dua fluktuasi spasial. Ada yang datang. Mereka juga tahu ada letusan gunung berapi di sini, jadi mereka ke sini untuk mencari kristal merah tua. Begitu Si Qianghua selesai berbicara, dua sosok mendarat tak jauh dari mereka. Ning Cheng merasakan aura dahsyat yang terpancar dari kedua individu itu, bagaikan letusan gunung berapi atau badai yang melanda. Ia tidak bertanya kepada Si Qianghua, tetapi ia mengerti apa yang sedang terjadi. Aura dahsyat ini tak diragukan lagi telah terbentuk di antara mereka berdua melalui kultivasi jangka panjang mereka di Roland Star, terus-menerus menghadapi letusan gunung berapi, badai, dan turbulensi spasial. Dua orang yang datang adalah seorang kultivator alam dewa pembentuk tingkat menengah dan seorang kultivator alam transformasi tingkat akhir. Kultivator alam transformasi tingkat akhir itu adalah seorang pria parubaya berambut merah tua, seperti api unggun yang baru dinyalakan. Kultivator alam dewa pembentuk itu tampak agak rapuh dan mengenakan topi kultivator. Kultivasi Si Qianghua berada di level ketiga tahap jiwa baru lahir, sementara kultivasi Ning Cheng baru di level ketiga tahap jiwa primordial. Dibandingkan dengan keduanya, Si Qianghua dan Ning Cheng jelas berada di posisi yang kurang menguntungkan. Hah, baru sampai pria parubaya di tahap akhir alam jiwa baru lahir itu menatap Ning Cheng dan Si Qianghua dengan heran. Baik Si Qianghua maupun Ning Cheng tidak memiliki aura kekerasan Roland Star, jadi mereka jelas baru saja sampai. Setelah menggumamkan kata-kata itu dalam hati, ia menatap kultivator Nas Chen Sol di sampingnya dan bertanya, Yande, bukankah kau bilang kultivator Nas Chen Sol tidak diizinkan datang ke Roland Star? Kenapa ada kultivator Nas Chen Sol lain di sini? Pria di alam pembentuk ilahi itu terkekeh. Saudara Le, ini berarti mereka punya sesuatu seperti dunia kecil. Dan, Yande berbicara tanpa ragu, bahkan tanpa malu-malu menatap Si Qianghua. Sedangkan Ning Cheng, dia sama sekali mengabaikannya. Bagaimana mungkin dia menganggap serius seorang kultivator Yuan Hun tahap awal? Hahaha, kultivator Nas Chen Sol tahap akhir, yang dikenal sebagai saudara Le, tertawa terbahak-bahak, lalu berkata dengan penyesalan, sayang sekali. Yande sepertinya bisa membaca pikiran para kultivator Nas Chen Sol tahap akhir. Ia langsung menyipitkan mata dan berkata, saudara Le, sungguh tidak disayangkan. Di mana kau tidak bisa menemukan wanita Yin yang murni di bintang Roland ini? Sungguh langka menemukan wanita secantik itu sebagai wadah tungku, terutama yang tingkat kultivasinya begitu tinggi. Mata Ning Cheng berkilat dengan niat membasmi, tetapi dia khawatir Si Qianghua tidak akan mampu menghadapi kultivator alam transformasi tahap akhir itu. Hah, semut kecil ini berani menunjukkan niat membasmi? Mungkinkah aku, Qile, belum kembali ke Tianzu selama ratusan tahun, dan semut-semut Tianzu menjadi semakin sombong? Pria berambut merah di tahap akhir alam transformasi bergumam pada dirinya sendiri, tampak bingung, ketika melihat niat membasmi di mata Ning Cheng. Saudara Le, ngapain repot-repot debat sama semut? Aku basmi dia dulu. Setelah berkata begitu, pria pemahat dewa itu menerjang Ning Cheng. Tepat saat Si Qianghua hendak bergerak, Ning Cheng mengirimkan suaranya dan berkata, Qianghua, awas hantu berambut merah itu. Dia tidak akan membiarkanmu bergerak. Setelah aku membasmi orang ini, kita akan bergabung untuk membasmi hantu berambut merah itu. Si Qianghua menuruti setiap kata Ning Cheng, tanpa menyadari bahwa Ning Cheng sama sekali tidak tahu kemampuannya. Jika Ning Cheng tahu betapa kuatnya Si Qianghua setelah roh primordialnya pulih, dia tidak akan khawatir. Pria berambut merah, seorang kultivator Nas Chen Sol tingkat akhir, agak terkejut karena Si Qianghua tidak membantu Ning Cheng. Karena Si Qianghua tidak bergerak, jelas ia tidak akan bergerak. Menurutnya, bagi Yande, seorang kultivator Divine Saping Realm tingkat menengah, membasmi Ning Cheng, seorang kultivator Nas Chen Sol tingkat 3, semudah menghancurkan semut. Saat Yande menerjang ke arah Ning Cheng, senjata ajaibnya telah dilepaskan. Sepasang roda hitam putih yang sangat berbeda, dengan 100 bilah, melepaskan rentetan bayangan roda hitam putih yang tak terhitung jumlahnya, masing-masing membawa ratusan bilah. Ratusan bilah itu mendesis dan merobek ruang di sekitarnya, bagaikan ular berbisa yang tak terhitung jumlahnya. Ratusan bilah pedang ini telah sepenuhnya menyegel Ning Cheng. Dalam pandangannya, belum lagi Ning Cheng baru berada di tingkat ketiga alam Yuan Hun, bahkan jika Ning Cheng berada di tahap akhir alam dewa pembentuk, ia akan berada dalam bahaya besar di bawah ratusan bilah pedang hitam putih ini. Meskipun Si Qianghua memperhatikan Ning Cheng dengan saksama, ia tidak bergerak. Ia belum menyaksikan langsung kehebatan bertarung Ning Cheng, tetapi ia tahu sedikit tentangnya.
Ketika ia menyelamatkan Ning Cheng dari Sekte Zanxingdao, ia telah membasmi lebih dari 1 atau 2 murid. Terlebih lagi, di antara mereka yang dibasmi Ning Cheng adalah para kultivator di alam dewa pembentuk. Sekarang hanya Yan De yang menyerang Ning Cheng, Si Qianghua yakin bahwa Ning Cheng dapat mengatasinya. Tanpa kota guntur biru tak terbatas, Ning Cheng hanya bisa menghadapi Yan De, paling banter, dengan kebuntuan. Namun, dengan kota guntur biru tak terbatas, Ning Cheng sama sekali tidak takut, meskipun Yan De berada di tahap tengah alam pembentuk ilahi. Yan De, dengan kultivasi alam pembentuk ilahi tingkat menengah, ingin menggunakan aura dan indera ilahinya untuk mengunci Ning Cheng itu benar-benar angan-angan belaka. Sosok Ning Cheng berkedip beberapa kali, sepenuhnya melepaskan diri dari kendali spiritual Yan De. Namun, Ning Cheng tidak menghindari ratusan bilah pedang hitam putih itu, ia langsung memanggil kota guntur biru tanpa batas. Kota guntur biru tanpa batas telah terbongkar di Sekte Dao tanpa hati, jadi tidak masalah jika terbongkar lagi di bintang Roland. Lagi pula, rencana Ning Cheng adalah selama Si Qianghua bisa menahan pria berambut merah itu, dia akan membasminya. Serangkaian suara berderak terdengar saat ratusan bilah pedang hitam putih yang mampu merobek udara dihadang oleh hantu Lei Cheng. Bayangan kota petir hanya meredup, namun di bawah rangsangan Ning Cheng, dengan cepat menjadi jelas lagi. Senjata ajaib macam apa ini? Kile menatap bayangan ilusi kota petir dengan kaget dan bergumam dalam hati. Seorang kultivator Yuan Hun ternyata bisa menggunakan senjata ajaib untuk menangkis serangan berkekuatan penuh seorang kultivator alam dewa pembentuk. Bagaimana mungkin senjata ajaib ini sederhana lagi pula? Itu hanyalah ilusi. Memikirkan semua ini, dan melihat kilatan petir di bayangan kota guntur, mata Kile langsung menyala dengan penuh semangat. Ia harus mendapatkan harta ajaib ini. Pengetahuannya jauh melampaui Ning Cheng. Saat ia melihat kota guntur biru tanpa batas, ia tahu itu adalah senjata ajaib yang tak tertandingi. Senjata ajaib ini sudah begitu kuat, bahkan sebagai bayangan begitu dilepaskan sepenuhnya, ia dapat mengendalikan busur petir yang tak terhitung jumlahnya untuk membombardir musuh. Pada saat itu, siapa yang akan sebanding dengan Kile? Harus diakui, visi Kile memang lebih baik daripada Ning Cheng. Ning Cheng hanya tahu bahwa kota guntur ini memang bagus, tetapi saat ini ia hanya bisa menggunakan kota guntur biru tak terbatas untuk pertahanan. Mengenai penggunaan kota guntur biru tak terbatas untuk menciptakan busur petir, ia belum tahu. Kile membara dengan penuh gairah untuk Ning Cheng dan Lei Cheng, dan dia tidak peduli bahwa Yan De dan Ning Cheng sedang bertengkar saat ini. Dia melesat dan mengulurkan tangan untuk meraih Ning Cheng. Selain mengawasi Ning Cheng, Si Qianghua juga terus mengawasi pergerakan Kile. Sekarang Kile berani mengambil inisiatif untuk menghadapi Ning Cheng, bagaimana mungkin dia mau menerimanya? Dengan lambaian tangannya, cahaya pedang Qian bersinar, langsung berubah menjadi busur pedang Qian setengah lingkaran. Kile sama sekali tidak menganggap serius Si Qianghua. Kesombongannya berawal dari ratusan tahun ujian hidup mati di bintang Roland, tempat ia juga mendapatkan banyak warisan dan keuntungan. Terlebih lagi, kultivasinya jauh lebih unggul daripada Si Qianghua. Bagaimana mungkin ia menganggapnya serius? Tangan Kile langsung berubah menjadi bayangan tinju raksasa. Tanpa upaya menghindar, bayangan tinju itu menghantam busur pedang biru Si Qianghua. Dengan suara bang yang keras, cahaya pedang berhamburan, dan busur pedang biru menghilang. Kile terlempar puluhan meter jauhnya. Ia menatap punggung tangannya dengan kaget dan menemukan beberapa bekas darah di sana. Ia melirik Si Qianghua, yang juga terpental mundur, dan tak lagi menganggapnya sebagai kultivator biasa di tingkat ketiga tahap jiwa baru lahir. Wanita cantik nan anggun berbaju putih di hadapannya tak kalah hebat darinya. Kile menyadari kekuatannya sendiri. Kekuatannya terasah di lingkungan Roland Star yang keras, dan dengan tambahan berbagai warisan, meskipun ia tidak berani mengatakan bahwa ia tak terkalahkan di antara rekan-rekannya, ia yakin bahwa tidak banyak kultivator yang lebih kuat darinya yang telah mencapai tahap Naschen Soul. Fakta bahwa wanita berpakaian putih di hadapannya tidak kalah kuat darinya dalam hal kultivasi, namun kekuatannya tidak kalah darinya, berarti garis keturunannya jauh lebih kuat daripada teknik kultivasi yang dipraktikkannya. Dengan bayangan Lei Cheng di belakangnya, Kile tahu ia telah menemukan keberuntungan yang luar biasa. Harta karun magis yang tak tertandingi dan teknik kultivasi tertinggi tampaknya sedang menunggunya. Memikirkan hal ini, Kile menjadi tenang. Ia mengangkat tangannya dan memanggil sebuah bendera hitam besar. Melihat Si Qianghua tampak tidak lebih lemah dari pria berambut merah itu, Ning Cheng merasa lega. Ia hanya perlu menemukan cara untuk membasmi Yan De agar bisa membantu Si Qianghua. Yan De juga sama terkejutnya.
Ia belum pulih dari keterkejutannya saat Ning Cheng menangkis roda 100 pedang hitam putihnya ketika Qile bergerak melawan Ning Cheng. Ia tahu bahwa Qile menginginkan bayangan kota guntur milik Ning Cheng, dan bayangan kota guntur jelas merupakan aset berharga. Saat ini, bukan hanya Qile, tetapi juga dirinya sendiri yang tergoda. Namun, ia tahu kultivasinya lebih rendah daripada Qile, jadi meskipun ia memiliki pikiran seperti itu, ia tidak bisa menunjukkannya. Namun, karena Qile dihalangi oleh kultivator perempuan itu, pikirannya langsung berpacu. Keberuntungan berpihak pada yang berani jika ia bisa membasmi bocah Yuan Hun ini, mengambil jarahannya, dan pergi, ia tidak akan mudah ditemukan di Roland Star. Dengan satu pikiran, Yande melepaskan niat membasmi yang tak tertandingi. Saat roda 100 pedangnya berayun, kali ini bukan hanya ratusan bilah pedang yang tercipta, melainkan badai bilah pedang yang bercampur dengan niat membasmi. Badai pedang yang mengamuk menghantam kota guntur biru tak terbatas milik Ning Cheng. Ning Cheng merasakan ketidaknyamanan yang luar biasa, seolah-olah an-an dalamnya terkoyak oleh badai pembantaian yang mengerikan ini. Tak hanya itu, pikirannya juga dipenuhi dengan segala macam suara pembasmian yang dahsyat. Bayangan kota guntur biru tak terbatas itu retak dalam sekejap dan perlahan menghilang sepenuhnya. Kemampuan Ning Cheng menahan serangan dari banyak kultivator jiwa Yuan dan dewa pembentuk di sekte Zanxing Dao belum tentu berarti ia bisa mengalahkan seorang kultivator dewa pembentuk tingkat menengah. Ini bukan soal 1+1. Saat itu, ia berhasil menahan begitu banyak kultivator Nas Chen Sol di sekte Zanxing Dao, terutama berkat kota Wuji Qinglei. Terlebih lagi, Yande berkultivasi di Roland Star dengan jalur pembantaian, membuatnya jauh lebih kuat daripada kultivator Divine Saping tingkat menengah biasa. Suamiku, hati-hati dengan serangan mendadak pria ini. Dia menguasai dao pembantaian. Begitu aura pembasminya merasuki pikiranmu, kau akan mati tanpa kesempatan untuk bertahan hidup. Suara si Qianghua tepat waktu sampai ke telinga Ning Cheng. Ning Cheng terkejut dan langsung tersadar. Kultivasinya memang jauh lebih rendah daripada Yande. Namun, senjata ajaibnya jauh lebih kuat daripada Yande. Jika kultivasinya lebih rendah, dia pasti akan menggunakan senjata ajaibnya untuk menghancurkan orang menyebalkan ini. Merasa Ning Cheng tertekan oleh niat membasminya, Yande mencibir dalam hati. Seorang kultivator alam Yuan Hun biasa. Ia membuka mulutnya lebar-lebar, mengeluarkan serangkaian suara yang menusuk telinga dan penuh pembasmian. Lingkaran niat membasmi yang tak terlihat meledak dari sekujur tubuhnya. Mereka yang tingkat kultivasinya lebih lemah sudah ketakutan. Setelah diperingatkan oleh si Qianghua, Ning Cheng semakin waspada ketika Yande melepaskan lingkaran niat membasmi. Ia tak mau menunggu lebih lama lagi. Dengan indera ilahi dan esensi sejatinya yang diaktifkan secara liar, Ning Cheng memanggil bayangan kota guntur biru tanpa batas sekali lagi. Ketika Yande melihat bayangan kota Wuji Qinglei muncul kembali, ia mencibir dalam hati. Ia yakin Ning Cheng kesulitan mengendalikan bayangan kota Qinglei ini. Selama ia membombardirnya dengan pedang pembasmi yang tak terhitung jumlahnya, Ning Cheng pasti tidak akan bisa memanggil bayangan kota Qinglei untuk ketiga kalinya. Aura pembasminya dipupuk dari badai dan turbulensi spasial di Roland Star. Beraninya seorang manusia kecil yang baru tiba di Roland Star melawannya. Aura pembasmi Yande tiba-tiba meningkat ke tingkat lain, dan roda 100 pedang juga mengamuk di saat yang sama. Dengan serangkaian suara retakan, bayangan kota Wuji Qinglei milik Ning Cheng hampir hancur lagi. Pada saat ini, wajah Ning Cheng pucat, dan Yande yakin bahwa Ning Cheng pasti akan menyerah. Sayangnya, dia tidak mengerti Ning Cheng. Jika itu Yin Kongchan, dia pasti tahu bahwa Ning Cheng sedang mempersiapkan rencana cadangan. Krak, terdengar lagi serangkaian suara retakan, dan bayangan kota Wuji Qinglei di Ning Cheng pun menghilang sekali lagi. Hampir seketika bayangan kota Wuji Qinglei menghilang, sebuah koin tembaga raksasa berbintik-bintik muncul di udara, langsung membesar. Rasanya seperti langit tiba-tiba runtuh, memberi orang perasaan yang sangat mencekam. Wajah Ning Cheng semakin pucat. Seiring meningkatnya level kultivasinya, semakin sulit baginya untuk memanggil koin pemanggil harta karun 5 elemen. Namun, efek dari memanggil koin pemanggil harta karun 5 elemen juga semakin kuat. Setiap kali koin tembaga penjatuh harta karun 5 elemen disempurnakan ke tingkat pembatasan yang lebih tinggi, dibutuhkan esensi sejati dan indera ilahi yang berkali-kali lipat lebih banyak untuk melepaskannya. Inilah sebabnya Ning Cheng jarang menggunakan koin tembaga penjatuh harta karun 5 elemen dalam pertempuran. Yande juga merasakan penindasan ini pada saat itu, dan saat berikutnya dia menyadari bahwa senjata ajaib roda 100 pedangnya telah kehilangan koneksi dengan pikirannya.
Ini koin tembaga penjatuh harta karun 5 elemen yang pertama berseru kaget bukanlah Yande, melainkan Qile. Qile terpaksa mundur oleh cahaya pedang Qian milik Si Qianghua, dan bahkan dengan berbagai teknik, ia tidak dapat menggunakannya saat itu juga. Ia tak menyangka Ning Cheng tak hanya membawa bayang-bayang kota petir, tapi juga memiliki koin tembaga penjatuh harta karun 5 elemen. Koin-koin ini merupakan artefak magis kuno yang sangat berharga, dan banyak kultivator jiwa baru lahir bahkan tak mengenalinya. Tatapan mata Qile menjadi lebih intens, sementara pikiran Yande tercengang pada saat itu. Ning Cheng sudah mengantisipasi reaksi Yande ketika ia menggunakan koin tembaga penjatuh harta karun 5 elemen. Siapapun pasti akan terkejut jika senjata ajaibnya direnggut tanpa alasan. Ia telah menunggu momen ini, jadi bagaimana mungkin ia menyia-nyiakan kesempatan sesempurna ini. Ning Cheng sangat yakin bahwa ia hanya bisa menggunakan koin tembaga penjatuh harta karun 5 elemen maksimal 1 kali, dan setelah itu ia perlu beristirahat cukup lama sebelum bisa menggunakannya lagi. Benda ini berbeda dari kota guntur biru tanpa batas. Benda ini sama sekali tidak bisa digunakan untuk memanggil bayangan. Kapak ibel sejati Void dilepaskan, dan pola kapak yang tak terhitung jumlahnya, bagaikan daun-daun berguguran tertiup angin musim gugur, sepenuhnya menyegel area di sekitar Yande. Pada saat ini, tombak hitam datang dari langit dan menebas. Yan Decai menyadari apa yang sedang terjadi. Ia tak lagi peduli dengan roda 100 pedangnya, dan ia pun tak bisa terus melepaskan niat membasminya untuk menghancurkan Ning Cheng. Saat ini, tugas terpentingnya adalah lolos dari bencana ini. Selama ia lolos, Ning Cheng akan berada di bawah kekuasaannya. Ia bisa merasakan bahwa inilah kartu truf Ning Cheng. Meskipun deretan pola kapak ganas yang mengelilinginya sangat kuat, Yande tidak menganggapnya serius. Saat Yande mencoba melepaskan diri dari kepungan pola kapak, sebuah bola seperti layar mengepul dari tubuhnya. Pola kapak ganas Ning Cheng menghantam layar Yande yang mengepul, menghasilkan suara seperti kulit yang robek. Paling-paling, pola kapak itu hanya mengecilkan ukuran layar, tidak mampu merobeknya. Dengan layar yang dikibarkannya, Yande dengan cepat menerobos padatnya barisan niat membasmi berbentuk kapak di kota Ning. Niat kapak yang kuat itu tampaknya tak lebih dari sekadar hiasan bagi Yande, tak mampu memengaruhi pikirannya sedikitpun. Tepat saat Yande hendak menerjang keluar dari cahaya pembasmi berpola kapak milik Ning Cheng, bayangan tombak panjang yang menembus langit telah tiba di depan Yande. Sunyi dan sunyi, namun membawa aura dominasi absolut, aura ini mencekik Yande, membuatnya putus asa. Saat itu, ia menyadari bahwa kemanapun ia pergi, ia akan terkoyak oleh satu tembakan ini. Ini bukan sekadar tembakan ini adalah penghakiman atas nasibnya. Kekuatan dahsyat tembakan ini membuatnya tak berdaya, membuatnya sama sekali tak mampu membuat pilihan. Niat tombak yang begitu kuat. Nada suara Yande mengandung sedikit keputusasaan. Ia belum pernah melihat niat tombak sekuat itu sebelumnya. Ini bukan niat tombak biasa, ini adalah niat tombak yang akan menentukan nasibnya. Saat ini, ia mengerti bahwa alasan lawannya mengambil roda 100 pedangnya dan memaksanya menghindari cahaya pembasmi berpola kapak adalah demi satu serangan tombak ini. Dengan suara wosh, kabut darah berceceran di mana-mana, dan seluruh kepala Yande hancur berkeping-keping oleh tembakan ini. Tembakan Ning Cheng sungguh menakjubkan. Qile tak bisa tidak menyadarinya. Meskipun senjata ajaib Ning Cheng memang kuat, Qile tidak menyangka bahwa Ning Cheng, seorang kultivator alam Yuan Hun tingkat 3, mampu membasmi seorang kultivator alam dewa pembentuk tingkat 4. Terlebih lagi, tembakannya hanya sekali, tepat mengenai kepala, tanpa trik apapun. Ia pernah menyaksikan beberapa kultivator membasmi kultivator tingkat tinggi sebelumnya. Ia bahkan pernah melihat kultivator Nas Chen Sol membasmi kultivator Divine Sapping. Namun, kebanyakan dari mereka sudah berada di tahap Nas Chen Sol akhir, sementara Qile tahu betul bahwa kekuatan Yande jelas bukan kultivator Divine Sapping tingkat 4 biasa. Dalam pandangan Qile, tidak ada kultivator tingkat ketiga Nas Chen Sol yang bisa mengalahkan Yande, bahkan Ning Cheng sekalipun. Satu-satunya penjelasan atas kemenangan Ning Cheng adalah kekuatan harta magisnya. Kedua harta ini memungkinkan seseorang di tahap Nas Chen Sol mengalahkan seorang kultivator di tahap Divine Sapping. Keinginan Qile semakin kuat, ia benar-benar harus mendapatkan kedua harta ini. Meskipun sekarang sendirian, ia tidak khawatir. Sekuat apapun Ning Cheng, itu tidak akan memengaruhinya sedikitpun. Perbedaan kekuatannya sangat besar, perbedaan yang bahkan tak bisa dijembatani oleh harta magis. Memikirkan hal ini, panji hitam Qile membangkitkan pusaran awan gelap, melesat menuju Si Qianghua. Ning Cheng tidak langsung membantu Si Qianghua, karena ia tahu tingkat kultivasinya jauh lebih rendah daripada Qile. Langsung masuk ke dalam tidak akan banyak membantu.
Mengenai membasmi Yande, memang karena keunggulan senjata sihirnya yang luar biasa. Namun, yang akhirnya membawanya menang adalah teknik tombak yang ia kuasai di kota petir. Serangan Qile kembali mengintensif, dan Si Qianghua langsung merasakannya. Tirai pedang Qian juga membangkitkan hembusan angin pedang, seperti puncak gunung yang saling tumpang tindih, merobek awan gelap yang sudah bergemuruh lapis demi lapis. Qile tiba-tiba melolong panjang dan menusuk. Pada saat yang sama, awan gelap yang luas berputar di sekitar spanduk hitam berubah menjadi naga hitam raksasa. Naga hitam ini, hanya dengan beberapa kata, menelan abis tirai pedang biru Si Qianghua yang bergelombang. Sebelum Si Qianghua sempat bereaksi, naga hitam itu kembali membuka mulutnya, menyemburkan sinar pedang Qian yang tak terhitung jumlahnya yang telah ditelannya. Namun, kali ini, sinar pedang Qian tersebut berubah menjadi ribuan bilah bendera hitam, masing-masing membawa aura ganas dan tajam, tak hanya mengunci ruang di sekitarnya, tetapi juga memancarkan aura merobek yang kuat. Qile memang ingin membasmi Si Qianghua. Si Qianghua memang cantik. Memiliki wadah kultivasi seperti itu di bintang Roland untuk menemani kultivasi seseorang tentu saja merupakan hal yang baik. Namun, dihadapkan dengan harta magis Ning Cheng, secantik apapun Si Qianghua, ia tetap membuangnya. Bum bum bum. Karena tergesa-gesa, Si Qianghua melepaskan tirai pedang Qian lainnya, yang bertabrakan dengan ribuan bilah bendera hitam, menciptakan ledakan yang memekakkan telinga. Qile mengerahkan segenap kemampuannya, dan meskipun Si Qianghua buru-buru membentuk penghalang pedang, dia tetap diterjang oleh ribuan bilah bendera hitam. Tepat ketika bilah-bilah bendera hitam yang keluar dari tirai pedang hendak melukai Si Qianghua dengan parah, Ning Cheng, yang hendak melangkah maju, dengan cepat memanggil kota guntur biru tanpa batas. Bayangan kota guntur biru tanpa batas menghalangi bilah-bilah bendera hitam yang tersisa. Dengan kerak, bayangan kota guntur biru, yang hanya menghalangi bayangan bilah-bilah panji ini, hancur seketika, membuat Ning Cheng dan Si Qianghua terlempar mundur. Keduanya batuk darah. Namun, Ning Cheng juga telah mencegah bencana bagi Si Qianghua, mencegahnya terluka parah. Bagaimana kabarmu? Tanya Si Qianghua cemas, sambil buru-buru membantu Ning Cheng berdiri. Ia tahu kecerobohannya lah yang menyebabkan cedera itu, kalau tidak, Ning Cheng tidak akan terluka. Ning Cheng menyeka darah dari sudut mulutnya. Aku baik-baik saja. Kekuatanku masih jauh lebih rendah daripadanya. Qianghua, kau hanya perlu membuatnya sibuk. Aku tidak perlu mencapai apapun, asal jangan sampai terluka. Ning Cheng mengirimkan suaranya kepada Si Qianghua. Ia tahu bahwa kekuatan Si Qianghua tidak jauh lebih lemah daripada Qile. Hanya saja, metode Si Qianghua agak lemah dan ia tidak terlalu tegas. Aku tahu, aku tidak akan membiarkan dia menyakitimu lagi. Saat Si Qianghua berbicara, auranya langsung melonjak, dan pedang hijau di tangannya secara otomatis memancarkan serangkaian cincin bening. Dia belum pernah mengerahkan seluruh kekuatannya sebelumnya, tetapi alasannya sangat berbeda dari Qile. Dia telah memfokuskan sebagian perhatiannya pada Ning Cheng, takut jika dia mengerahkan seluruh kekuatannya dan Ning Cheng menghadapi bahaya, dia tidak akan bisa menyelamatkannya. Sekarang Ning Cheng telah membasmi lawannya dan terluka karena kelalaiannya, mengapa dia harus menahan diri? Melihat aura Si Qianghua yang melonjak, Qile tahu bahwa wanita berbaju putih ini belum menggunakan kekuatan penuhnya. Sepertinya ia tidak akan bisa membasminya hanya dengan pedang benderanya. Ketika pertempuran kembali terjadi, pasir dan kerikil keras di sekitar Si Qianghua dan Qile langsung berubah menjadi debu. Tirai pedang biru berubah menjadi bilah-bilah pedang tajam sepanjang puluhan kaki, dan naga bendera yang dibentuk oleh panji hitam Qile selalu mampu melahap bilah-bilah pedang tajam yang mengerikan ini. Di permukaan, tampaknya karena Si Qianghua tak lagi menahan diri, naga bendera hitam itu, meskipun mampu melahap bilah-bilah pedang panjang, tak lagi mampu memuntahkannya secepat sebelumnya. Bahkan ketika sesekali melepaskan beberapa bilah bendera yang mengancam, ia tak mampu mengubah situasi secara keseluruhan. Untuk sementara waktu, tak satu pun pihak mampu membasmi satu sama lain. Ning Cheng tidak berpartisipasi langsung dalam pertempuran, jadi ia tentu tahu apa kelebihan dan kekurangannya. Dibandingkan dengan Qile, kultivasinya jauh lebih rendah. Namun, ia memiliki kelebihannya sendiri. Ia sekarang adalah ahli arai tingkat 7, dan akan bodoh jika ia tidak memanfaatkan kelebihan ini. Ning Cheng dengan cepat mengerahkan formasi besar di sekitar mereka berdua. Formasi perangkap, formasi pembasmi, formasi penghubung rantai. Ning Cheng menyiapkan apa saja yang dapat dipikirkan dan diaturnya, bahkan termasuk formasi penyembunyian. Qile mencibir dalam hati ketika melihat Ning Cheng memasang formasi. Seorang kultivator Yuan Hun biasa berani menjebaknya dengan formasi, bahkan jika dia tidak bergerak, formasi Ning Cheng tidak akan bisa melukainya.
Terlepas dari pikiran-pikiran ini, dia tetap mengamati formasi Ning Cheng dengan saksama. Ketika ia melihat Ning Cheng hanya memasang formasi jebakan level 3, ia kehilangan minat untuk menonton. Baginya, hanya ada satu musuh sejati Si Qianghua. Meskipun saat ini ia sedang berhadapan dengan Si Qianghua, ia masih memiliki kartu truf yang belum digunakannya. Begitu naga benderanya menyerap sejumlah tirai pedang, ia akan memastikan lawannya hancur total. Semakin banyak tirai pedang yang dilepaskan lawan, semakin besar pula kekuatan yang dilepaskan naga bendera. Tak seorang pun tahu betapa dahsyatnya senjata sihir bendera hitam miliknya. Senjata itu dirancang untuk serangan balik. Ning Cheng jelas tidak berniat menjebak Qile dengan formasi kurungan level 3. Ia tahu bahwa bahkan jika formasi pembasmi level 3 menghancurkan dirinya sendiri di depan Qile, itu tidak akan berpengaruh apapun padanya. Setelah memasang formasi kurungan level 3, ia juga memasang formasi penyembunyian. Di luar formasi penyembunyian ini terdapat formasi yang benar-benar ingin ia pasang, formasi kurungan level 6 dan formasi pembasmi level 6. Membuat formasi pembasmi level 7 akan memakan waktu terlalu lama dan tidak cocok untuk saat ini, tetapi dia pasti bisa membuat formasi pembasmi level 6. Formasi pembasmi level 6 ditambah formasi perangkap level 6, ditambah formasi pencekikan level 6, dia menolak percaya bahwa ketiga formasi ini tidak bisa menjebak ibel berambut merah ini. Kalaupun tidak bisa, dia bisa menghancurkan sendiri ketiga formasi perangkap dan pembasmi level 6 ini. Yang terbaik adalah Qile tidak peduli dengan formasi level 3-nya sekarang. Ning Cheng tahu bahwa meskipun kekuatan Si Qianghua tidak kalah dari Qile, dalam hal kelicikan, Si Qianghua jauh lebih rendah daripada Qile. Oleh karena itu, saat menyusun formasi, ia juga terus mengamati pertarungan antara keduanya. Ia segera menyadari ada yang tidak beres. Logikanya, jika Qile ingin membasmi mereka berdua, ia tidak akan bertahan. Namun, Qile memang sedang bertahan, dan berapapun tirai pedang yang dilepaskan Si Qianghua, tirai-tirai itu akan ditelan oleh naga bendera Qile. Ia hanya sesekali melakukan serangan balik sekali atau dua kali, tetapi kekuatan serangan baliknya jauh dari cukup untuk mengancam Si Qianghua. Ini jelas bukan level kultivasi Qile yang sebenarnya. Memikirkan hal ini, Ning Cheng segera mengirimkan suaranya kepada Si Qianghua. Qianghua, ada yang salah dengan naga bendera hantu berambut merah itu. Jangan menyerang, bertahan saja. Si Qianghua juga merasakan ada yang tidak beres, meskipun ia tidak bisa langsung menjelaskannya. Peringatan Ning Cheng membuatnya sadar. Qile terlalu rendah hati dalam hal kekuatan sejati, ia mungkin sedikit lebih kuat darinya. Mengapa ia hanya berdiri di sana dan menerima pukulan? Ia menuruti kata-kata Ning Cheng tanpa bertanya, segera menarik kembali cahaya pedang biru yang telah dilepaskannya dan membentuk perisai bundar. Meskipun tirai pedang biru masih tersisa, perisai itu tidak lagi digunakan untuk menyerang, melainkan sebagai dinding pertahanan. Si Qianghua beralih dari menyerang ke bertahan, dan Qile langsung menyadarinya. Ia terkejut apakah lawannya menyadari ancaman yang ditimbulkan oleh artefak sihirnya. Dia bisa meledakkan naga bendera sekarang, tetapi Qile tahu betul bahwa tirai pedang yang diserap naga bendera saat ini hanya akan melukai lawan dengan parah, bukan membasminya. Dia perlu menyerap lebih banyak tirai pedang yang diledakkan dengan esensi sejati sebelum dia bisa membasmi lawan dalam penghancuran diri. Artefak sihirnya memiliki nama yang sangat aneh, naga bendera parasit. Saat bertarung, ia dapat menggunakan energi sejatinya untuk memunculkan bayangan naga bendera hitam dari artefak tersebut. Naga bendera hitam ini dapat melahap serangan apapun dari lawannya, lalu mengubah serangan itu menjadi serangannya sendiri dan memuntahkannya kembali ke lawan. Ini hanyalah salah satu fungsinya. Kartu truf terpentingnya adalah bayangan naga bendera dapat menghancurkan dirinya sendiri. Selain itu, setelah menghancurkan dirinya sendiri, efeknya terhadap artefak magis itu sendiri sangat kecil. Satu-satunya kekurangannya adalah penghancuran diri. Bayangan naga bendera mengharuskannya menyerap lebih banyak serangan tajam lawan. Semakin banyak serangan yang diserapnya, semakin mengerikan penghancuran dirinya. Karena hanya dapat menyerap serangan energi sejati lawan untuk menciptakan prasyarat penghancuran diri, ia juga disebut naga bendera parasit. Karena Si Qianghua tidak menyerangnya, naga bendera tidak dapat menyerap tirai pedang dan tidak dapat menciptakan kondisi yang begitu kuat untuk penghancuran diri. Qile cemas, tetapi enggan menghancurkan dirinya sendiri seperti ini. Ia yakin lawannya pasti sedang beristirahat sebelum menyerang lagi. Selama ia terus membalas, lawannya akan menyerangnya lagi. Memikirkan hal ini, naga bendera hitam Qile terus-menerus memuntahkan berbagai bilah bendera yang ganas dan mengancam, bahkan lebih ganas dari yang sebelumnya. Namun, Si Qianghua telah mendapatkan pengalaman sekali dan mampu menahannya.
Saat naga bendera hitam memuntahkan semakin banyak bilah pedang yang mengerikan, Qile semakin cemas. Pada tingkat ini, kekuatan penghancuran diri naga bendera akan berkurang. Setelah naga bendera mengeluarkan semua cahaya pedang esensi sejati yang sebelumnya diserapnya, ia tidak akan mampu menghancurkan dirinya sendiri. Tepat saat Qile mulai cemas, Ning Cheng tiba-tiba menyerbu ke tengah pertarungan mereka berdua dan mengayunkan kapaknya ke arah Qile. Qile sangat gembira. Dia khawatir tentang siapa yang akan menyerang Qilong, dan Ning Cheng telah tiba. Selama dia membasmi kultivator Yuan Hun ini, mengapa dia takut kultivator wanita berjubah putih itu tidak akan mengerahkan seluruh kekuatannya? Ning Cheng bergegas masuk dengan persiapan matang, melepaskan kota guntur biru tak terbatas dan kapak ibel sejati Void secara bersamaan. Qile pun bertekad untuk membasmi Ning Cheng terlebih dahulu. Saat naga bendera hitam melepaskan bilah-bilah bendera yang tak terhitung jumlahnya, sebuah palu perunggu segi 8 juga menghantam. Ning Cheng tidak berniat menghadapi Qile secara langsung. Setelah memanggil kota guntur biru tak terbatas, ia segera menggunakan sayap awan langit untuk berteleportasi sambil memegang si Qiong-hua. Ning Cheng melakukan ini bukan karena ia memiliki sayap awan langit, melainkan karena itu adalah susunan yang telah ia buat. Ketika si Qiong-hua mendengar Ning Cheng mengatakan dia akan pergi, dia mengerti maksudnya. Meski begitu, dia tetap memasang tirai pedang di belakang kota Wuji Qinglei. Boom! Bilah-bilah bendera dan palu perunggu segi 8 yang tak terhitung jumlahnya menghantam kapak ibel sejati Taiksu dan kota guntur milik Ning Cheng. Kapak ibel sejati itu tak berdaya melawan dan terhempas. Kota guntur pun hancur berkeping-keping dalam sekejap. Jika bukan karena tirai pedang si Qiong-hua, bahkan dengan bayangan kota guntur biru tanpa batas yang menghalanginya, Ning Cheng pasti sudah kehilangan sebagian besar nyawanya. Dengan bunyi kerak, tirai pedang si Qiong-hua hancur berkeping-keping lagi. Seketika sayap Tianyun melesat, Ning Cheng terhantam dari belakang oleh bayangan palu yang dibawa oleh palu tembaga segi 8. Meskipun Ning Cheng berteleportasi saat itu juga, dia masih terluka sekali lagi. Sayap awan langit mata Qile hampir berbinar ketika ia melihat dengan jelas apa yang Ning Cheng berhasil loloskan dari para pembasminya. Berapa banyak kebaikan yang dimiliki orang ini. Sebelum Qile bisa mengejarnya, ruang di sekitarnya meledak dalam kekacauan, disertai ledakan dahsyat. Wajah Qile memucat karena marah. Beraninya formasi jebakan level 3 ini menghancurkan diri sendiri di depannya. Bagaimana orang bodoh ini bisa mendapatkan begitu banyak hal baik. Hampir bersamaan dengan ledakan itu, Qile melangkah maju. Bahkan dengan pengorbanan yang besar, ia bertekad untuk membasmi kedua kultivator ini dan merebut semuanya untuk dirinya sendiri. Bang! Sebuah penghalang tak terlihat menghalangi jalan Qile. Menyadari bahaya, Qile terkejut mendapati dirinya terperangkap dalam formasi kurungan tingkat 6 tanpa disadari. Terlebih lagi, formasi kurungan tingkat 6 ini tersembunyi di balik formasi tersembunyi. Bahkan baginya, lolos dari jebakan level 6 akan membutuhkan beberapa tarikan napas. Sebelum dia sempat bereaksi, ruang di sekitarnya kembali bergejolak. Oh tidak, anak ini akan menghancurkan formasinya sendiri. Formasi perangkap level 3 yang menghancurkan dirinya sendiri tidak berpengaruh padanya, tetapi formasi perangkap level 6 yang menghancurkan dirinya sendiri pasti akan melukainya. Pada titik ini, dia menyadari kelicikan Ning Cheng. Dia sepenuhnya menggunakan formasi level 3 untuk menipunya, padahal sebenarnya dia telah menyiapkan formasi level 6. Sudah terlambat baginya untuk menyesalinya. Ia tahu ia tak bisa disalahkan. Ia sama sekali tak percaya seorang kultivator semudah itu bisa membentuk formasi level 6. Lagi pula, bagaimana mungkin formasi level 6 bisa dibentuk dalam waktu sesingkat itu? Qile tahu tidak mungkin untuk melepaskan diri saat itu juga. Dia hanya bisa melindungi seluruh tubuhnya dan meminimalkan cederanya. Boom-boom, ledakan dahsyat itu menimbulkan gelombang dahsyat, dan aura dahsyat membentuk depresi esensi sejati yang besar di pusat ledakan. Setelah serangkaian ledakan yang memekakkan telinga, meskipun Qile telah melindungi dirinya sendiri, ia masih terluka. Namun, ini bukan akhir. Ledakan-ledakan berikutnya yang bahkan lebih bertubi-tubi akhirnya membuat Qile ketakutan. Ia tidak menyangka bahwa kultivator Yuan Hun ini telah membentuk lebih dari satu formasi penghancur diri tingkat 6. Saat ini, ia tidak punya waktu untuk mengamati berapa banyak formasi perangkap dan pembasmi yang telah dibentuk Ning Cheng. Seluruh energinya terfokus pada pertahanan diri. Formasi pembasmi kedua dan ketiga saling menghancurkan diri sendiri, dan kekuatan penghancuran diri dari formasi pembasmi itu beberapa kali lebih kuat daripada formasi penjebak. Penghancuran diri formasi tingkat 6 milik Ning Cheng akan mengguncang bahkan formasi pertahanan tingkat 9 milik Sekte Zhan Xingdao, menciptakan kelemahan, apalagi Qile,
seorang kultivator di tingkat ketujuh tahap jiwa baru lahir. Bahkan kultivator terkuat di tingkat ketujuh tahap jiwa baru lahir pun tak mampu menandingi susunan pelindung Sekte San Xingdao. Setelah 3 susunan yang saling terhubung hancur sendiri, Qile sudah terluka parah. Ning Cheng tahu inilah saatnya untuk membasmi Qile. Meskipun terluka, ia tetap melemparkan tombak hitamnya tanpa ragu. Si Qianghua dan Ning Cheng sudah cukup lama bersama, dan ia tahu Ning Cheng tidak seperti dirinya, seseorang yang bisa menoleransi perundungan. Ketika Ning Cheng meledakkan 3 formasi level 6, ia tahu Ning Cheng berniat melancarkan serangan diam-diam ke Qile segera setelah formasi itu berakhir. Ning Cheng bahkan tidak perlu mengingatkannya cahaya pedang Qian di tangannya telah melesat. Serangan pedang ini, yang dilancarkan dengan sekuat tenaga, langsung merobek udara di sekitarnya. Qile batuk beberapa suap darah, esensi sejatinya berantakan. Ia tahu bahwa meskipun ia menginginkan barang-barang Ning Cheng, ia harus pergi sekarang. Kultivator Yuan Hun ini terlalu licik dan berbahaya. Ia telah ceroboh dan jatuh ke dalam perangkapnya. Selama mereka berdua masih di Roland Star, Qile bisa membasmi mereka. Lain kali, dia pasti tidak akan membuat kesalahan sekecil itu. Sayangnya, ia terlalu berharap. Sekalipun tingkat kultivasi si Qianghua serupa dengannya, atau bahkan sangat berbeda, ia tak akan mampu menahan tebasan pedang penuh kekuatan si Qianghua. Sinar pedang Qian sepanjang beberapa meter merobek segala sesuatu di sekitarnya, mengumpulkan semua niat membasmi. Jika Qile masih utuh, ia bisa dengan mudah menerima serangan itu secara langsung. Namun kini ia hanya bisa menghindar dengan susah payah, dan meskipun begitu, aura kuat sinar pedang itu masih membelenggunya. Kilatan darah melesat di langit, dan Qile, yang sudah penuh luka, jatuh ke tanah. Sebelum ia menyentuh tanah, tombak Ning Cheng sudah mengenainya. Niat senjata itu mengerikan, membawa aura kematian yang mengancam. Jika Qile tidak terluka, ia tidak akan peduli dengan tembakan ini sama sekali. Sekarang, ia tidak bisa mengabaikannya bahkan jika ia mau bukan hanya tidak bisa, tetapi ia bahkan tidak bisa menghindarinya. Dengan bunyi bang, tombak hitam itu langsung menembus alisnya, menciptakan lubang seukuran kepalan tangan di dahinya. Ning Cheng tersungkur tak berdaya di tanah. Ia diam-diam terkejut melihat kekokohan kepala Qile. Jika itu seorang kultivator biasa, tombak ini pasti sudah melenyapkan kepalanya sepenuhnya, tetapi bagi Qile, itu hanya meninggalkan lubang besar. Si Qianghua membalikkan pedang hijau tepat pada waktunya, dan sekuat apapun tubuh Qile, dia tidak dapat memblokir pedang si Qianghua. Dengan suara gedebuk, sebuah kepala besar mendarat di tanah, dan si Qianghua menyemburkan api dengan pukulan punggungnya. Aku tidak berdamai. Jiwa Qile tercabik-cabik saat jeritannya menggema dari bola api. Ia sungguh tidak mau menerimanya. Setelah bertahun-tahun berkultivasi keras di bintang Roland, tepat ketika ia hendak kembali dan berkuasa, ia dibasmi oleh 2 semut di matanya. Akan aneh jika ia bisa menerimanya. Si Qianghua, mengabaikan Qile, dengan cepat datang ke sisi Ning Cheng. Ning Cheng menunjuk barang-barang di tanah dan berkata, Qianghua, kemasi barang-barangmu, kita akan segera pergi. Ada gunung berapi di sini, dan jika Qile dan Yan Deneng bisa datang, mungkin ada yang lain juga. Si Qianghua mengerti maksud Ning Cheng. Dibandingkan dengan barang-barang Qile dan Yande, bahan-bahan pemurnian dari letusan gunung berapi ini benar-benar biasa saja. Mendengar kata-kata Ning Cheng, dia segera mengemasi barang-barangnya, memeluk Ning Cheng, dan menghilang dalam sekejap. Ning Cheng benar. Ia dan si Qianghua baru saja pergi sebentar ketika seseorang datang. Ia adalah seorang kultivator berjubah Tao abu-abu. Melihat mayat Qile, ia berseru kaget, ada orang lain yang bisa membasmi Qile. Dia lalu berbalik dan pergi, mengabaikan sama sekali kristal merah yang dimuntahkan dari gunung berapi itu. Cedera yang dialami Ning Cheng tidaklah ringan, tetapi bagi seorang kultivator Yuan Hun, selama kesehatan dasarnya tidak rusak, pemulihannya akan cepat. 1 jam kemudian, si Qianghua berhenti. Di depannya dan Ning Cheng, terdapat sebuah baskom yang berderak di sambar petir. Tempat ini mengingatkan Ning Cheng pada rawa domain guntur di jalan aturan, tetapi petir di sini jauh lebih kuat daripada yang ada di rawa domain guntur. Begitu kita melewati cekungan guntur ini, ruang angkasa akan menjadi tidak stabil, dengan turbulensi spasial di mana-mana. Usahakan untuk tetap dekat denganku dan jangan menyimpang terlalu jauh, si Qianghua sengaja berhenti untuk memberi instruksi kepada Ning Cheng. Bagaimana kita bisa melewati medan petir ini? Haruskah kita mengambil jalan memutar? Ning Cheng menatap cekungan petir yang padat dan merasa sedikit takut. Jangan khawatir, busur petir di cekungan ini memiliki pola. Selama kita mengikuti rute yang ditentukan, kita akan baik-baik saja.
Tidak ada cara untuk menghindarinya. Kedua sisi ini adalah puncak gunung yang bahkan tidak dapat didaki oleh para kultivator jiwa baru lahir, dan di balik puncak-puncak itu terdapat danau vulkanik yang tak berbatas. Di balik danau vulkanik ini terdapat lautan luas yang tak berujung, jadi kita tidak bisa menghindarinya. Sekarang, tetaplah dekat denganku. Setelah mengatakan ini, si Qianghua terbang ke dalam cekungan yang dikelilingi oleh petir. Ning Cheng segera mengikuti si Qianghua, dan segera menyadari bahwa si Qianghua selalu mendarat di tempat petir paling lemah. Sekalipun ada beberapa helai petir, itu tidak berarti apa-apa baginya. Si Qianghua sangat cepat, hanya dalam waktu setengah jam, mereka berdua telah menyeberangi Thunder Basin. Setelah melewati Thunder Basin, Ning Cheng langsung merasakan sensasi tercabik-cabik. Rasanya seperti ia bisa dicabik-cabik oleh ruang di sekitarnya kapan saja, memaksanya untuk memusatkan seluruh perhatiannya pada sekelilingnya. Ini adalah ruang yang bergejolak, jadi berhati-hatilah. Jika Anda menghadapi turbulensi yang hebat, segera hindari dan jangan pernah mencoba menerobos. Ketika saya masih sangat muda, saya melihat seorang kultivator dengan pemurnian tubuh yang sangat kuat yang tercabik-cabik oleh ruang yang bergejolak karena ia mencoba menerobos. Setelah tiba di tempat ini, nada bicara si Qianghua menjadi semakin berhati-hati. Ning Cheng mengangguk tanda mengerti. Ia telah melihat si Qianghua mengubah arah dengan sangat mudah di ruang yang bergejolak, dan ia bertanya-tanya apakah si Qianghua telah mengalami penempaan tubuh. Namun, sekarang bukan saatnya untuk bertanya. Setelah keduanya menemukan tempat yang aman untuk beristirahat, Ning Cheng berencana untuk bertanya kepada si Qianghua. Si Qianghua bergerak dengan kecepatan luar biasa, membawa Ning Cheng melewati ruang yang bergejolak. Hanya dalam satu hari, mereka tiba di muara sebuah lembah sempit. Arus udara panas sesekali menyembur dari bawah pintu masuk lembah, dan aroma belerang yang menyengat membuat orang bertanya-tanya apakah gunung berapi raksasa akan meletus di sana kapan saja. Jika orang-orang berada di dalam lembah sempit ini, dan terjadi letusan gunung berapi, sudah terlambat untuk melarikan diri. Yang mengejutkan Ning Cheng, si Qianghua benar-benar melompat ke ngarai dan bahkan memanggilnya, turunlah bersamaku. Meskipun curiga bahwa tempat itu sangat berbahaya, si Qianghua sudah turun, dan Ning Cheng tidak ragu-ragu dia melompat turun mengejarnya. Bau belerang semakin kuat di dasar ngarai. Ning Cheng mengamati area itu dengan indera ilahinya dan mendapati bahwa area itu terbatas. Si Qianghua menjelajahi medan itu beberapa kali, dan ruang itu pun terbuka. Setelah beberapa saat, si Qianghua membawa Ning Cheng ke sebuah danau vulkanik dengan lava yang bergolak. Jika Ning Cheng bukan seorang kultivator alam Yuan Hun, ia tidak akan bisa berdiri di sini sama sekali. Hah, sepertinya pernah ada orang di sini sebelumnya, kata si Qianghua terkejut sambil mengelus batu besar di tepi danau vulkanik. Ning Cheng berkata sambil tersenyum, banyak orang datang ke Roland Star, jadi tidak mengherankan jika seseorang menemukan tempat ini. Si Qianghua menggelengkan kepalanya. Tidak, bahkan kultivator jiwa baru lahir biasa pun tidak akan berani datang ke tempat ini begitu saja. Ada berbagai batasan alam di sini, dan gunung berapi itu bisa meletus kapan saja. Begitu gunung berapi itu meletus, bahkan kultivator jiwa baru lahir yang masuk ke sini pun tidak akan bisa keluar. Bagaimana kamu tahu gunung berapi di sini tidak akan meletus? Tanya Ning Cheng bingung. Si Qianghua dengan santai berkata, entahlah. Mungkin gunung berapi di sini akan meletus kapan saja, atau mungkin tidak akan meletus selama bertahun-tahun. Lalu kenapa kau masih berani datang ke sini? Ning Cheng terkejut, ia tidak menyangka demikian. Kemungkinan letusan gunung berapi kapan saja jauh lebih tinggi di tempat ini. Ia dan si Qianghua pernah mengalami letusan gunung berapi secara tiba-tiba sebelumnya, apalagi tempat ini dengan bau belerang yang begitu kuat. Si Qianghua memegang tangan Ning Cheng dan berkata, Paman Yu bilang padaku, kita harus punya hati yang kuat untuk menjadi kuat. Kalau kita takut sama gunung berapi sekalipun, kita nggak akan pernah kuat. Waktu aku masih kecil, aku sering ke sini sendirian. Aku nggak pernah peduli sama letusan gunung berapi. Ning Cheng berkata dengan marah, Paman Yu-mu benar-benar idiot. Dia sama sekali tidak punya nyali. Otaknya sudah mati. Membiarkan seorang gadis kecil tinggal di tempat ini lalu mengajarinya cara berpikir orang kuat, apakah Paman Yu bodoh? Apakah tidak takut mati membuat seseorang kuat? Ini argumen paling bodoh yang pernah didengar Ning Cheng. Alih-alih menyebutnya cara berpikir orang kuat, ini lebih seperti mengubur kepala di pasir, berharap gunung berapi tidak meletus. Mendengar Ning Cheng memarahi Yubo, si Qianghua segera berkata, suamiku, Yubo sangat baik padaku. Baiklah, aku tidak akan memarahinya. Ayo cepat pergi dari sini. Tempat ini benar-benar tak terkendali. Kalau gunung berapi meletus,
kita tidak akan bisa pergi meskipun kita mau, kata Ning Cheng tanpa daya. Ia merasa jika ia dan Paman Yu bersama, mereka tidak akan punya kesamaan apapun. Ning Cheng ingin keluar dari sana secepat mungkin, bukan karena takut mati, tetapi karena ia merasa hal itu sama sekali tidak perlu. Si Qianghua tersenyum tipis dan berkata, waktu umur 10 tahun, aku sudah mencapai pemurnian tubuh Raja level 5. Bahkan jika gunung berapi meletus, itu tidak akan membahayakanku. Aku sering datang ke danau vulkanik ini untuk melunakkan tubuhku. Apa Ning Cheng menatap kosong ke arah si Qianghua. Tubuh si Qianghua yang halus, lembut, dan harum benar-benar berendam di danau vulkanik ini. Apakah para kultivator pemurnian tubuh sekuat itu? Dia teringat pertanyaan yang ingin ditanyakannya sebelumnya dan segera bertanya, Qianghua, apakah kamu seorang kultivator pemurnian tubuh? Si Qianghua tidak menjawab pertanyaan Ning Cheng, tetapi malah memegang tangan Ning Cheng dan berkata, ikutlah denganku, aku akan memberitahumu perlahan. Ning Cheng mengikuti si Qianghua mengelilingi danau vulkanik dan tiba di sebuah dinding batu yang tersembunyi. Melihat si Qianghua berdiri di depan dinding tanpa melangkah maju, ia segera mulai memeriksanya. Ning Cheng mengamati sejenak dan tidak menemukan sesuatu yang aneh pada dinding batu itu, juga tidak ada formasi tersembunyi. Namun kemudian si Qianghua mengeluarkan sebuah prasasti giok dan menempelkannya di dinding batu. Sesaat kemudian, dinding batu itu tiba-tiba mengeluarkan suara derit pelan, memperlihatkan sebuah celah. Aku bahkan tidak tahu ada pintu masuk tersembunyi di sini. Formasi tingkat apa ini? Tanya Ning Cheng terkejut. Aku juga tidak tahu. Aku sudah di sini sejak lama, kata si Qianghua, sudah memasuki gua batu. Ning Cheng segera mengikutinya. Setelah si Qianghua mengambil token giok, dinding batu itu tertutup kembali, seperti sebelumnya. Setelah berjalan sekitar 10 meter menyusuri jalan setapak di dalam gua batu, Ning Cheng melihat sebuah pintu kayu yang sangat biasa. Si Qianghua mendorong pintu tersebut, dan sebuah bilik batu berukuran sekitar 30 meter persegi muncul di hadapan Ning Cheng. Di keempat dinding bilik batu tersebut, terdapat beberapa batu bercahaya. Begitu Ning Cheng memasuki bilik batu tersebut, ia merasakan energi spiritual yang kaya, tak kalah dengan energi spiritual yang ia kembangkan di alam roh kecil. Ruangan batu itu elegan dan bersih, dengan meja giok dan beberapa kursi giok di tengahnya. Selain itu, terdapat dua pintu di sisi ruangan. Indra kedewaan Ning Cheng mengamatinya dan menemukan bahwa itu adalah dua ruangan. Di dalamnya tidak hanya terdapat bantal meditasi, tetapi juga tempat tidur dan beberapa perlengkapan sehari-hari. Pantas saja kau berkultivasi begitu cepat. Berkultivasi di tempat ini sungguh menakjubkan, seru Ning Cheng, langsung menyukai tempat itu. Melihat Ning Cheng sangat menyukai tempat ini, si Qianghua semakin senang. Paman Yu bilang ini salah satu tempat teraman di Roland Star. Sekalipun ada letusan gunung berapi di luar, kita akan aman di sini. Si Qianghua tiba-tiba berhenti bicara, lalu melangkah maju beberapa langkah, buru-buru mengambil sepotong giok dan sebuah jimat dari sudut dinding batu. Setelah membaca sepotong giok itu, ekspresinya langsung berubah drastis. Apa yang terjadi? Tanya Ning Cheng terburu-buru. Si Qianghua tidak menunjukkan slip giok itu kepada Ning Cheng. Setelah ragu sejenak, ia berkata, Paman Yu kembali. Ia meninggalkan slip giok dan jimat giok ini. Ia menyuruhku segera pergi setelah tiba di sini. Ning Cheng tidak bertanya lebih lanjut. Jika si Qianghua tidak ingin membicarakannya, mengapa dia harus bertanya? Tampaknya terpengaruh oleh pesan di slip giok itu, si Qianghua terdiam. Ning Cheng mengerutkan kening, hendak berbicara, ketika si Qianghua tiba-tiba mengeluarkan dua cincin dan menyerahkannya kepada Ning Cheng, sambil berkata, ini cincin Qile dan Yande. Bukalah dan lihat isinya. Ning Cheng mengangguk, tidak berkata apa-apa lagi. Jika si Qianghua merasa ia harus memberitahunya, ia pasti akan melakukannya. Mengingat hubungan mereka, apa yang mungkin mereka sembunyikan? Ia segera membuka cincin Yande, dan Ning Cheng tercengang melihat tumpukan material dan berbagai herba spiritual bermutu tinggi di dalamnya. Setidaknya ada 1000 herba spiritual tingkat 5 dan 6, dan lebih dari 10 herba spiritual tingkat 7. Ada juga tumpukan material untuk menyempurnakan senjata. Meskipun tidak banyak batu spiritual, benda-benda ini jauh lebih berharga daripada batu spiritual. Ning Cheng dengan bersemangat membuka cincin Qile, dan yang mengejutkannya, cincin itu dipenuhi batu roh, totalnya setidaknya 2 atau 300 juta. Hal ini membuat Ning Cheng curiga bahwa Qile mungkin telah menemukan tambang batu roh. Kalau tidak, dari mana dia bisa mendapatkan begitu banyak batu roh? Dia dengan susah payah menjual 1 tong besar embun pembersih, tetapi akhirnya hanya berhasil mengumpulkan 80 juta batu roh. Sekarang,
dia hampir menghabiskan semua 80 juta batu roh itu. Yang lebih mengejutkan Ning Cheng adalah cincin kile berisi 23 batu roh kelas atas. Selain senjata sihir bendera hitam yang tidak ada di dalam cincin, cincin kile juga berisi 7 atau 8 senjata sihir ofensif atau defensif lainnya. Bahkan senjata sihir terbang itu adalah pesawat ruang angkasa artefak sejati kelas rendah berkualitas tinggi. Jumlah herba roh di bawah level 6 beberapa kali lipat lebih banyak daripada yang ada di cincin Yande, dan totalnya ada puluhan herba roh level 7. Selain itu, Ning Cheng juga melihat herba roh yang telah diawetkan secara terpisah, dengan embun beku halus di sekelilingnya, dan terlindungi ketat oleh pembatas di dalam kotak giok. Ini sebenarnya adalah ramuan spiritual tingkat 9, Frost Sprout. Saat itu, Su Yingdi telah mengorbankan hidupnya untuk menyelamatkannya, dan Ning Cheng bahkan berencana mencari Frost Sprout untuk membantu Su Yingdi. Ia tak pernah menyangka bahwa hal pertama yang ia temukan di Roland Star bukanlah bunga giok surgawi, melainkan Frost Sprout. Ini sungguh merupakan kebahagiaan yang tak terduga. Ning Cheng tentu saja tidak akan memberikan kuncup es ini kepada Su Yingdi lagi. Kuncup es ini sangat berharga, dan nilainya tidak jauh lebih rendah daripada bunga Netherworld. Qiong-hua, kita benar-benar kaya raya kali ini. Kile memang luar biasa kaya. Seru Ning Cheng, tak kuasa menahan kegembiraannya. Si Qiong-hua merasakan kegembiraan Ning Cheng dan tersenyum sambil berkata kepadanya, tunggu sebentar. Setelah berbicara, si Qiong-hua memasuki salah satu ruangan, dan tak lama kemudian, ia keluar sambil membawa selembar giok. Ia menyerahkannya kepada Ning Cheng dan berkata, lihat ini dulu. Ning Cheng mengambil slip giok itu dan memindainya dengan indera ilahinya. Tak lama kemudian, ia menatap si Qiong-hua dengan kaget. Qiong-hua, apakah ini teknik pemurnian tubuh yang lengkap? Si Qiong-hua mengangguk, ini peninggalan Paman Yu. Kudengar ini sudah dimodifikasi dan mungkin tidak persis sama dengan aslinya. Tapi di benua Yixing, ini jelas merupakan salah satu teknik pemurnian tubuh terlengkap. Pemurnian tubuh terbagi menjadi 9 alam. 3 alam pertama adalah tubuh spiritual, 3 alam tengah adalah tubuh raja, dan 3 alam terakhir adalah tubuh dewa. Kultivator biasa yang tidak mengolah tubuh mereka hanya dapat digambarkan memiliki tubuh fana. Banyak kultivator, meskipun tidak mengolah tubuh mereka, akan tetap mengembangkan tubuh fisik yang kuat setelah mencapai tingkat kultivasi tertentu. Namun, bahkan tubuh terkuat pun tidak dapat dibandingkan dengan mereka yang berspesialisasi dalam kultivasi tubuh. Jadi, kau sudah mencapai tahap kelima penyempurnaan tubuh. Ning Cheng teringat perkataan si Qiong-hua yang mengatakan bahwa dia memiliki tubuh raja tingkat 5, dan baru saat itulah dia mengerti. Si Qiong-hua bersenandung setuju dan melanjutkan, aku sudah mencapai tubuh raja level 5 saat berumur 10 tahun, tapi dalam 20 tahun terakhir, aku belum membuat kemajuan apapun. Awalnya aku berencana datang ke sini untuk mengolah tubuhku bersamamu. Tapi, Ning Cheng mengerutkan kening. Si Qiong-hua jelas kesal karena slip giok sebelumnya. Dia bukan seorang chauvinis, tetapi fakta bahwa si Qiong-hua bersikeras pergi ketika Paman Yu menyuruhnya melakukannya membuatnya merasa tidak nyaman. Si Qiong-hua merasakan pikiran Ning Cheng. Ia berjalan ke samping Ning Cheng, duduk di dekatnya, menggenggam tangannya erat-erat, dan berkata, suamiku, aku akan segera kembali. Paman Yu meninggalkanku jimat pemecah kekosongan. Setelah urusanku selesai, aku akan kembali ke sini bersamamu, lalu kita akan kembali ke Jiangsu bersama untuk mengunjungi Ruolan. Ayo kita pergi bersama kalau ada yang perlu diselesaikan. Lebih banyak orang berarti lebih banyak kekuatan, kata Ning Cheng tanpa ragu. Meskipun kultivasi si Qiong-hua lebih tinggi darinya, dia terlalu baik hati, dan Ning Cheng selalu sedikit khawatir jika dia tidak ikut. Si Qiong-hua menyerahkan slip giok di tangannya kepada Ning Cheng, ini peninggalan Paman Yu, lihatlah dulu. Nona, hamba tua ini menemukan situs ramalan alami di bintang Roland dan telah menghitung lokasi Tuan dan Nyonya kota. Ketika saya kembali, Anda sudah tidak ada di sini. Hamba tua ini tahu Anda baik-baik saja, jadi saya kembali untuk mencari Tuan dan Nyonya kota terlebih dahulu. Jika Anda kembali, Anda dapat menggunakan jimat penghancur ruang ini untuk segera kembali ke kota Qinwu, semakin cepat semakin baik. Hamba tua ini adalah Yu Xin. Ning Cheng meletakkan slip giok itu dan bertanya dengan bingung, Qiong-hua, apakah ayahmu penguasa sebuah kota-kota Qinwu berada di benua mana? Si Qiong-hua menggenggam tangan Ning Cheng erat-erat dan berkata, aku juga belum pernah mendengar tentang kota Qinwu. Karena kau membutuhkan jimat pemecah kekosongan untuk sampai ke sana, seharusnya kota itu bukan di benua Yixing. Karena aku hanya punya satu jimat pemecah kekosongan, aku tidak bisa membawamu. Lagi pula, tingkat kultivasimu masih terlalu rendah.
Tetaplah di sini dan berkultivasilah, aku pasti akan kembali. Ning Cheng tersenyum dan berkata, Qiong-hua, apa kau lupa kalau duniaku kecil, aku bisa membawa orang-orang? Si Qiong-hua menggelengkan kepalanya, dunia kecil ini adalah ruang bagi makhluk hidup. Jimat penghancur ruang peninggalan Paman Yu mungkin terlalu rendah untuk diambil. Jika diambil paksa, bahkan bisa menyebabkan aturan ruang hancur dan meledak, dan semua makhluk hidup di ruang itu akan hancur berkeping-keping. Senyum Ning Cheng langsung membeku. Jauh di lubuk hatinya, ia sama sekali tidak ingin si Qiong-hua pergi. Suamiku, orang tuaku diserang saat aku baru lahir. Mereka menitipkanku pada Paman Yu, yang kemudian membawaku pergi. Selama bertahun-tahun, Paman Yu berusaha mencari tahu keberadaan orang tuaku. Sekarang setelah beliau kembali, beliau pasti punya kabar yang pasti. Suamiku, pemurnian tubuhmu baru pada tingkat kedua tubuh spiritual. Saat aku kembali, kau seharusnya sudah bisa berkultivasi hingga tingkat kelima. Si Qiong-hua melanjutkan penjelasannya dengan lembut. Ning Cheng menelan ludah. Ia tak mungkin menyuruh si Qiong-hua untuk tidak mencari orang tuanya, kan? Setelah jeda yang cukup lama, dia akhirnya berhasil berkata dengan susah payah, Qiong-hua, bagaimana Paman Yu membawamu ke sini? Paman Yu menghabiskan 1000 tahun masa hidupnya, dan bersama orang tuaku, ia membuat celah di angkasa. Lalu, dengan jimat pelarian kehampaan yang tak terhitung jumlahnya dan artefak terbang bermutu tinggi, ia membutuhkan waktu hampir 3 tahun untuk sampai di sini, jelas si Qiong-hua. Ning Cheng mengerutkan kening. Qiong-hua, karena kamu punya jimat penghancur kekosongan, kenapa Paman Yu tidak menggunakannya untuk membawamu pergi dan kenapa orang tuamu tidak menggunakan jimat penghancur kekosongan untuk pergi? Si Qiong-hua tidak pernah memikirkan pertanyaan-pertanyaan ini sebelumnya, dan sekarang setelah Ning Cheng bertanya, dia menjawab dengan tatapan bingung, aku benar-benar tidak tahu hal-hal ini. Coba kulihat jimat pemecah kekosongan itu. Ning Cheng menjadi serius. Jika slip giok peninggalan Paman Yu asli, Ning Cheng tidak akan bisa menghentikan si Qiong-hua mencari orang tuanya. Namun, masalah ini jelas agak aneh, jadi dia harus lebih berhati-hati. Si Qiong-hua sepenuhnya mempercayai Ning Cheng dan tanpa ragu mengeluarkan jimat dan meletakkannya di tangan Ning Cheng. Ning Cheng adalah ahli jimat tingkat 5. Meskipun ia belum memenuhi syarat untuk menyempurnakan jimat pemecah kekosongan, bukan berarti ia tidak bisa melihat kekurangan jimat ini. Layaknya beberapa ahli penilai, mereka tidak bisa melukis lukisan terkenal, tetapi mereka bisa menilai apakah lukisan itu terkenal atau tidak. Melihat Ning Cheng mengamati jimat penghancur kekosongan dengan saksama, si Qiong-hua bertanya dengan sedikit khawatir, suamiku, jimat penghancur kekosongan ini. Ning Cheng meletakkan jimat pemecah kekosongan di tangan si Qiong-hua dan berkata, Qiong-hua, jimat pemecah kekosongan ini mengandung fluktuasi spasial yang kuat. Kurasa jimat ini sendiri baik-baik saja, atau lebih tepatnya, aku tidak melihat ada masalah dengannya. Meski begitu, Ning Cheng punya firasat aneh, yakni ada yang tidak beres dengan perkataan Paman Yu, tetapi dia tidak tahu apa masalahnya. Si Qiong-hua mendesah, tanpa Paman Yu, aku pasti sudah lama pergi. Paman Yu sudah seperti kakekku, beliau tidak akan pernah menyakitiku. Lagi pula, ada jejak aura suci Paman Yu di jimat ini, aku bisa merasakannya. Slip giok itu pasti ditinggalkan oleh Paman Yu sendiri. Melihat Ning Cheng terdiam, si Qiong-hua tiba-tiba berinisiatif memeluknya. Ia merasa bahwa ia dan Ning Cheng adalah pengantin baru, dan meninggalkannya seperti ini akan terasa agak tidak adil bagi suaminya. Ning Cheng merasakan suhu tubuh si Qiong-hua naik. Ia tahu si Qiong-hua pasti harus kembali, kalau tidak, si Qiong-hua tidak akan bahagia meskipun bersamanya. Ning Cheng memeluk si Qiong-hua erat-erat, mengeluarkan koin tembaga berkarat, dan menyerahkannya kepadanya, sambil berkata, Qiong-hua, aku tidak melihatmu punya harta karun khusus. Ini koin tembaga penjatuh harta karun 5 elemen milikku, akan kuberikan padamu. Si Qiong-hua segera menepisnya, berkata, kultivasiku lebih tinggi darimu. Simpan saja untuk dirimu sendiri, aku tidak membutuhkannya. Ning Cheng terkekeh dan berkata, kau tahu aku punya banyak barang. Aku juga punya Lei Cheng, dan aku baru saja mendapatkan spanduk besar dari Qile, yang juga cukup berharga. Bagiku, koin tembaga ini agak sulit digunakan saat ini. Jika Ning Cheng tidak bisa mendapatkan kembali kota Wuji Qinglei, ia pasti sudah memberikannya kepada si Qiong-hua. Namun, ia juga tahu bahwa meskipun ia memberikan kota Wuji Qinglei kepada si Qiong-hua mungkin tidak akan menerimanya. Daripada begitu, lebih baik ia memberikan koin tembaga Luobao kepada si Qiong-hua. Melihat si Qiong-hua masih berusaha menolak, Ning Cheng mempererat genggamannya dan berkata, jika kamu terus menolak, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Mata si Qiong-hua sedikit memerah.
Ia tahu betapa berharganya koin harta karun 5 elemen milik Ning Cheng. Jika ia memiliki koin harta karun 5 elemen, kekuatannya pasti akan meningkat pesat. Ning Cheng memberinya harta karun seperti itu tanpa berpikir panjang, menunjukkan bahwa Ning Cheng benar-benar peduli padanya. Ia tidak lagi mendorongnya, melainkan merapatkan tubuhnya ke Ning Cheng, menutup mulutnya dengan mulutnya sendiri. Ini pertama kalinya ia mengambil inisiatif seperti ini sebelumnya, selalu Ning Cheng yang mengambil inisiatif. Ning Cheng langsung terhanyut dalam kelembutan yang penuh gairah ini. Ia bahkan tidak ingat apakah ia menggendong si Qianghua ke tempat tidur atau si Qianghua yang menggendongnya. Si Qianghua dengan hati-hati duduk di samping Ning Cheng, menundukkan kepalanya sambil mengecup wajah Ning Cheng berulang kali. Ia sungguh enggan meninggalkannya. Itulah sebabnya ia ingin Ning Cheng tertidur, kalau tidak, ia tak akan sanggup meninggalkannya. Setiap momen bersama Ning Cheng membuatnya merasa bahagia di dalam hatinya, tak seorang pun bisa menggantikannya. Namun, dengan orang tuanya yang sedang kesulitan, ia tak akan pernah menemukan ketenangan pikiran jika ia tak kembali. Ia bertekad, begitu orang tuanya baik-baik saja, ia akan segera kembali dan tinggal bersama Ning Cheng selamanya. Ia mencintai hari-hari yang damai ini dan kebahagiaan bersama Ning Cheng. Ketika Ning Cheng terbangun, ia terbaring tak bergerak di tempat tidur. Aroma si Qianghua masih tercium di sampingnya, dan ada sedikit rasa asin yang pahit di bibirnya, rasa air mata si Qianghua. Bahkan kelembutan tangannya masih terasa di telapak tangannya, tetapi si Qianghua sudah tidak ada lagi. Sebelum si Qianghua menidurkannya, Ning Cheng tahu bahwa ia tidak melawan. Jika ia terjaga, ia mungkin akan berubah pikiran dan tidak membiarkan si Qianghua pergi. Ia mengerti si Qianghua jika ia berada di posisinya, ia akan pergi ke pihak orang tuanya jika terjadi sesuatu pada mereka. Dari ratusan juta batu roh, si Qianghua hanya mengambil sekitar 10 juta. Ning Cheng menduga ini karena si Qianghua mengambilnya untuk mengaktifkan jimat pemecah kekosongan. Jimat pemecah kekosongan berbeda dari jimat biasa. Jimat ini membutuhkan energi spiritual yang besar untuk diaktifkan. Setelah si Qianghua pergi, Ning Cheng tiba-tiba merasakan kekosongan yang mendalam di sekujur tubuhnya. Sebelumnya, ia baik-baik saja tanpa si Qianghua. Tapi sekarang, ia sama sekali tidak bisa beradaptasi tanpanya. Setelah sekian lama, Ning Cheng akhirnya duduk. Ia menyadari ia lupa menanyakan sesuatu kepada si Qianghua. Yubo menyebutkan di slip giok bahwa ia telah menghitung lokasi orang tua si Qianghua menggunakan teknik ramalan alami. Apa sebenarnya teknik ramalan alami ini dan kemampuan luar biasa apa yang dimiliki Yubo hingga mampu membuat perhitungan sekuat itu? Meskipun ia tahu si Qianghua juga bisa berhitung, ini masih agak berlebihan, bukan? Hal lain tiba-tiba terlintas di benaknya. Orang tua Yubo dan si Qianghua telah bergabung untuk menghancurkan tempat itu, jadi mengapa mereka tidak membiarkan ibu si Qianghua melarikan diri bersama si Qianghua, tetapi malah menyuruh Yubo melarikan diri bersamanya? Ning Cheng punya banyak pertanyaan, tetapi tidak ada jawaban. Ia hanya bisa menunggu si Qianghua kembali ke sini, dan pada saat yang sama, ia memutuskan untuk berkultivasi di sini. Tempat ini merupakan lokasi yang sangat baik untuk berkultivasi dan menempa tubuh. Ning Cheng baru mengerti mengapa kultivasi si Qianghua begitu pesat setelah ia berkultivasi di sini. Energi spiritual di sini bahkan lebih terkonsentrasi daripada di alam roh kecil, dan tidak ada jejak racun yang. Dengan keterampilan warisannya dan energi spiritual yang begitu melimpah, akan aneh jika kultivasi si Qianghua tidak cepat. Penyerapan energi spiritual yang cepat dan langkah kultivasi yang cepat membuat Ning Cheng melupakan soal pengerasan tubuh. Ia benar-benar tenggelam dalam pengalaman kultivasi yang menggembirakan ini. 2 bulan kemudian, Ning Cheng berhasil menembus level ketiga alam jiwa Yuan dan naik ke level keempat. 4 bulan kemudian, Ning Cheng naik ke level kelima alam jiwa Yuan. Baru pada saat inilah kecepatan kultivasi Ning Cheng melambat. Namun, Ning Cheng tidak mau berhenti. Ia mengeluarkan kristal yang pecah dan terus berkultivasi dengan panik. Energi spiritual di sini sudah sangat padat, dan Ning Cheng bahkan mengeluarkan beberapa kristal luar biasa, yang semakin meningkatkan kecepatan kultivasinya. 2 bulan kemudian, Ning Cheng menembus level ke-6 alam jiwa Yuan dan naik ke level ke-7. Merasa aliran Xuan Huang Origin Qi lebih cepat setelah menggunakan kristal yang pecah, Ning Cheng teringat pada mutiara Xuan Huang. Tidak seorang pun boleh tahu bahwa dia memasuki mutiara Xuan Huang dari tempat ini, jadi dia tidak terlalu memikirkannya dan segera memasuki mutiara Xuan Huang. Ini adalah pertama kalinya Ning Cheng benar-benar memasuki mutiara Xuan Huang. Selain pemandangan kuning yang samar di dalamnya, ada lapisan-lapisan air. Tidak ada apa-apa di dalamnya. Semua barang yang ia lemparkan sebelumnya lenyap tanpa jejak.
Ning Cheng menyapukan indera spiritualnya dan melihat bola cahaya kuning raksasa melayang di tengah ruangan. Ning Cheng sangat ketakutan sehingga ia segera keluar dari mutiara Xuan Huang. Aura Xuan Huang semacam ini tidak akan baik jika bocor. Menurut kerangka itu, mutiara Xuan Huang miliknya adalah harta karun primordial. Untuk menjadi dunia yang benar-benar mandiri, dunia perlu mengumpulkan 5 elemen primordial paling dasar. Ada banyak elemen primordial di dunia, tetapi yang paling dasar jelas adalah 5 elemen. Setelah ia menemukan elemen air, ia hanya perlu menemukan 4 elemen lainnya. Waktu berlalu dengan cepat ketika seseorang sedang mengolah dirinya sendiri. Ketika Ning Cheng melihat kristal yang pecah semakin redup, ia berhenti menggunakannya. Saat ini, ia sudah berada di tingkat ke-8 alam jiwa Yuan, dan bahkan jika ia menghabiskan kristal itu sepenuhnya, ia hanya akan mencapai tingkat ke-9 alam jiwa Yuan. Si Qianghua belum kembali, jadi Ning Cheng hanya bisa melanjutkan latihan pemurnian tubuhnya. Tempering tubuh bukan hanya tentang memiliki energi spiritual yang melimpah, ia juga perlu menemukan tempat yang cocok untuknya. Di Roland Star, tempat-tempat seperti itu banyak sekali jumlahnya. Ning Cheng menyimpan token giok peninggalan si Qianghua dan meninggalkan kediamannya untuk sementara. Ia tahu bahwa tingkat kultivasinya masih terlalu rendah, setidaknya dibandingkan dengan para kultivator yang tersisa di Roland Star. Tempat pertama yang ditemukan Ning Cheng adalah turbulensi spasial. Meskipun turbulensinya tidak terlalu parah di sisi luar, pakaian Ning Cheng langsung robek setelah ia masuk. Untungnya, tidak ada orang lain yang datang ke sini, jadi ia tidak merasa tidak nyaman sendirian. Teknik pemurnian tubuh yang ditinggalkan si Qianghua hanya beredar selama 1 siklus sebelum kulit Ning Cheng terluka dan berdarah deras akibat turbulensi spasial. Meskipun ia merasakan tubuhnya perlahan menguat, Ning Cheng masih merasa itu terlalu lambat. Ia mulai menggabungkan teknik ilahi Embracing Yang dan teknik pemurnian tubuh peninggalan si Qianghua. Dengan teknik Xuan Huang Wuxiang di tangannya, menggabungkan kedua teknik pemurnian tubuh itu tidak terlalu sulit bagi Ning Cheng. Teknik pemurnian tubuh terus direvisi, dan Ning Cheng perlahan bergerak di sepanjang tepi turbulensi spasial ini. Ia sendiri tidak menyadari gerakan ini. Setelah bergerak kurang dari 3 meter, tubuh Ning Cheng kembali dipenuhi bekas luka berdarah yang tak terhitung jumlahnya. Seluruh tubuhnya berlumuran darah. Namun, ia telah memasuki kondisi penempaan tubuh, atau lebih tepatnya, kondisi pencerahan mendadak. Para praktisi pemurnian tubuh jarang mengalami pencerahan mendadak. Pemurnian tubuh berbeda dengan kultivasi pencerahan mendadak bisa saja merenggut nyawa mereka. Terlebih lagi, pemurnian tubuh tidak membutuhkan pencerahan mendadak, ia sepenuhnya bergantung pada lingkungan alam yang keras untuk menempa tubuh fisik seseorang. Sebuah retakan tajam menyentak Ning Cheng dari lamunannya. Sebelum ia sempat memahami kesulitannya, plop lain terdengar saat bilah spasial menebas pinggangnya, meninggalkan luka panjang berdarah. Darah langsung menyembur keluar. Terkejut, Ning Cheng segera mundur. Baru kemudian ia menyadari bahwa tanpa sadar ia telah memasuki area turbulensi spasial yang padat. Ini bukan sekadar turbulensi spasial, ada juga bilah angin spasial. Jika ia melangkah lebih jauh, ia mungkin akan bertemu dengan bilah angin spasial yang lebih padat dan lebih kuat, yang jika demikian, ia bahkan tidak akan tahu bagaimana ia mati. Ning Cheng menarik napas. Ia telah mengolah tubuhnya di sini selama sebulan, dan selain mengintegrasikan teknik pemurnian tubuh, ia tidak mengalami kemajuan apapun. Ia masih berada di tingkat kedua tubuh spiritual. Selain tubuh spiritualnya yang semakin murni, ia tidak mendapatkan apapun. Lembaran giok yang ditinggalkan si Qianghua menjelaskannya dengan sangat jelas. Penempaan tubuh membutuhkan kesendirian dan rasa sakit yang tak tertahankan. Bukannya Ning Cheng tak sanggup menahan rasa sakit, tetapi ia merasa penempaan tubuh seperti ini terlalu lambat. Setelah menelan beberapa pil, Ning Cheng berhenti memurnikan dan kembali ke guanya di dasar ngarai. Ia memutuskan untuk memurnikan pil terlebih dahulu. Ia memiliki setumpuk ramuan spiritual tingkat 5 hingga 7, dan berencana untuk memurnikan sejumlah pil sebelum melanjutkan pemurnian tubuhnya. Ia tahu tentang pil mendalam tingkat 6 yang disebut pil debu pembersih, yang sangat membantu dalam pemurnian tubuh. Sebulan kemudian, Ning Cheng berhasil menyempurnakan pil mistik kelas khusus kelas 5. 4 bulan kemudian, Ning Cheng menyempurnakan pil mistik kelas khusus kelas 6, pil teratai murni, dan menjadi ahli pil mistik kelas 6. Setengah tahun kemudian, Ning Cheng berhasil menyempurnakan batch pertama pil kemurnian giok kelas menengahnya. Pil kemurnian giok adalah pil tanah kelas 7. Meskipun tergolong pil tanah kelas rendah di antara pil tanah kelas 7, kemampuannya untuk memulihkan esensi sejati tak tertandingi oleh pil kelas 6 manapun. Munculnya pil kemurnian giok menandakan bahwa Ning Cheng telah menjadi ahli pil tanah kelas 7 sejati.
Ning Cheng sangat kecewa karena tidak memiliki ramuan spiritual tingkat 7 lagi untuk dicoba. Kalau tidak, ia yakin bisa menjadi ahli alkimia yang mampu memurnikan pil tingkat 7 tingkat atas dalam waktu sebulan. Dalam waktu setengah tahun, selain ramuan spiritual yang terbuang, Ning Cheng memurnikan sisanya menjadi sekumpulan pil-pil peningkat kekuatan mendalam, pil esensi cepat, pil teratai murni, pil hujan mandi, pil kehidupan mendalam, pil debu pembersih. Ada sekitar selusin jenis pil, tetapi yang paling penting bagi Ning Cheng adalah pil teratai murni, pil hujan mandi, dan pil debu pembersih. Ketiga pil ini semuanya adalah pil Suan tingkat 6. Mulin dan adalah pil penyembuhan tingkat atas yang penting untuk penempaan tubuh Ning Cheng. Di Chen dan adalah pil penempaan tubuh sejati yang membantu para kultivator mempercepat proses pemurnian tubuh fisik. Di sisi lain, Jing Lian dan adalah pil yang dapat membersihkan tubuh dari racun dan kotoran. Dengan bantuan ketiga jenis pil ini, Ning Cheng merasa hampir siap. Jika demikian, dan penempaan tubuhnya masih belum bisa dipercepat, ia akan tak berdaya. Sesampainya di tempat bergolaknya ruang tempat dia berkultivasi sebelumnya, Ning Cheng menanggalkan semua pakaiannya agar tidak robek lagi. Arus turbulen melonjak lagi, dan entah itu psikologis atau karena teknik pemurnian tubuh setelah penggabungan Xuan Huang Wuxi yang lebih kuat, Ning Cheng merasa bahwa kecepatan dia dalam menempa tubuhnya telah meningkat secara signifikan. Ning Cheng perlahan bergerak menuju pusat ruang yang bergejolak. Meskipun kecepatan penempaan tubuhnya telah meningkat pesat, ketika ia mendekati titik di mana ia terluka parah terakhir kali, ia masih terluka di beberapa tempat oleh bila angin. Ning Cheng tidak berani melanjutkan. Ia menelan pil mulin dan dengan panik mengedarkan teknik pemurnian tubuh tak berwujud di tempat untuk melawan bila angin spasial yang kacau di sekitarnya. Suara cipratan darah bergema terus-menerus saat bilah-bilah spasial kecil menggores kulit Ning Cheng, meninggalkan bercak-bercak darah, tetapi tidak dapat merobek tubuh Ning Cheng. Tubuh fisik Ning Cheng juga terus menguat. Dengan beberapa suara retakan halus, beberapa bilah spasial kecil menggoresnya. Namun, bilah spasial kecil ini sama sekali tidak mampu menembus kulit Ning Cheng. Ning Cheng sangat gembira. Ia tahu bahwa suara retakan itu disebabkan oleh restrukturisasi sebagian tulangnya. Saat ini, ia telah mencapai tingkat ketiga tubuh spiritual. Penempaan tubuhnya baru saja dimulai, namun ia telah mencapai tingkat ketiga tubuh spiritual, sebuah dorongan yang luar biasa bagi Ning Cheng. Ia terus maju dengan hati-hati bagi Ning Cheng, ruang yang bergejolak ini adalah tempat terbaik untuk memulai penempaan tubuhnya. Turbulensi di perimeter luar relatif lemah, tetapi semakin kuat semakin jauh ia melangkah, bahkan saling bersilangan dengan bilah-bilah spasial yang kuat. Setelah maju lebih dari 10 zang, bahaya besar mendekat. Ning Cheng secara naluriah menggeser tubuhnya ke samping, dan dengan bunyi puff, darah menyembur keluar separuh bahu Ning Cheng hampir putus. Jika ia tidak baru saja maju ke tingkat ketiga tubuh spiritualnya, pukulan ini pasti akan membuatnya kehilangan lengannya. Tulang bahu yang putus itu berdenyut-denyut dengan rasa sakit yang luar biasa. Ning Cheng sangat menyadari bahaya di sini. Sudah ada 4 bilah spasial yang saling bersilangan. Terbelah di bahu adalah kekhawatiran terakhir yang terburuk yang bisa terjadi adalah terbelah 2 di pinggang. Meski begitu, Ning Cheng tidak mundur. Ia tahu bahwa menggunakan kata-kata Paman Yu saat ini sepenuhnya dapat diterima. Jangan pernah ragu-ragu dalam menempa tubuh, ragu-ragu sekarang akan menghalanginya untuk mencapai tingkat tubuh raja. Untungnya, Ning Cheng sudah siap kali ini. Setelah menelan 1 pil mulin, ia langsung menelan 2 pil di Chen lagi. Ia juga memaksimalkan teknik pemurnian tubuh Wu Xiang. Seiring pil di Chen disempurnakan dan menyatu dengan esensi darahnya, Ning Cheng merasakan tubuh fisiknya semakin halus. Bilah-bilah angin spasial terus bersilangan, dan terlepas dari kenyataan bahwa lengan Ning Cheng hampir terpotong oleh bilah angin spasial di awal, bilah-bilah angin berikutnya masih dapat melukai Ning Cheng, tetapi tidak serius. Terlebih lagi, Ning Cheng semakin nyaman menghadapinya. Di permukaan, Ning Cheng tampak berlumuran darah dan darah kental, tetapi sebenarnya, ia tahu betul bahwa tidak satu pun lukanya yang fatal itu hanyalah luka ringan. Satu-satunya rasa sakit yang benar-benar tak tertahankan datang dari bilah angin yang menyentuh tulangnya. Sebulan berlalu perlahan dalam proses pemurnian tubuh Ning Cheng. Di awal bulan kedua, meskipun Ning Cheng belum mencapai tingkat tubuh raja, ia sudah bisa sepenuhnya mengabaikan bilah angin spasial di sini. Permukaan tubuhnya bahkan mulai berkeropeng, dan beberapa luka kulit dan daging, serta tulang yang rusak akibat bilah angin, mulai pulih. Saat Ning Cheng menjelajah lebih dalam ke ruang yang bergejolak itu sekali lagi, ia sudah mempertimbangkan apakah ia bisa menggabungkan teknik pemurnian tubuhnya dengan metode kultivasinya. Jika tidak,
Ia harus menghabiskan waktu untuk memurnikan tubuhnya dan berkultivasi secara terpisah, yang akan sangat sia-sia. Saat Ning Cheng menjelajah lebih dalam ke ruang yang bergolak itu, dia mulai melukai dirinya sendiri sekali lagi. Ning Cheng menghabiskan hari demi hari yang monoton dalam proses terluka, berkultivasi, terluka lagi, dan berkultivasi lagi. 3 bulan kemudian, Ning Cheng tidak lagi merasakan kemajuan, dan ia bahkan belum merasakan level tubuh raja tingkat 4. Ning Cheng tahu ia perlu terus maju untuk memiliki kesempatan mencapai tubuh raja tingkat 4. Setelah maju beberapa kaki, beberapa bila angin menghantam tubuh Ning Cheng, suara tulang patah yang memekakkan telinga bergema, tetapi Ning Cheng tetap tak tergerak. Ia pernah menderita luka yang lebih parah sebelumnya, dan ia masih selamat, bukan terlebih lagi, ia kini dapat menjalankan teknik pemurnian tubuhnya tanpa gangguan. Bila-bila angin spasial begitu padat di tempat ini. Ning Cheng berdiri di sana, berlumuran darah dan daging, tulang-tulangnya hancur berkeping-keping. Wajah Ning Cheng semakin pucat, seolah seluruh tubuhnya tak lagi menjadi miliknya. Ia meraih segenggam pil debu pembersih dan segenggam pil hujan mandi, lalu menelannya, dengan panik mengalirkan teknik pemurnian tubuhnya. Saat ini, Ning Cheng sama sekali mengabaikan kebudewa untuk menyimpan pil, atau pikiran bahwa mengonsumsi terlalu banyak pil mulin berbahaya. Jika dia tidak bisa maju lebih jauh di sini, dia tidak punya pilihan selain pergi. Khasiat obat pil yang mengerikan dengan cepat menyusun kembali tulang-tulangnya, sementara mulin dan dengan cepat menyembuhkan luka-lukanya. Dengan bunyi kerak, Ning Cheng merasakan tulang pertamanya yang patah sembuh secara otomatis, dan tulang-tulang patah lainnya juga dengan cepat tersusun kembali. Kulitnya yang berlumuran darah langsung sembuh, kembali ke keadaan semula dengan kecepatan yang dapat dilihat dengan mata telanjang. Bila-bila angin spasial terus menyapu, tetapi selain meninggalkan bekas sekilas pada kulit Ning Cheng yang halus dan kuat, bila-bila itu tidak dapat menimbulkan luka lebih lanjut. Ning Cheng akhirnya berhasil mencapai tingkat keempat tubuh raja, tetapi ia hanya merasakan sedikit kegembiraan. Ia telah memodifikasi teknik kultivasinya dan menggunakan banyak pil pembersih dan pil mandi, tetapi bahkan mencapai tingkat keempat tubuh raja pun sangat sulit. Mencapai tingkat kelima tubuh raja akan jauh lebih sulit. Tanpa bantuan eksternal yang lebih tinggi dari pil pembersih, akan sangat sulit baginya untuk mencapai tingkat tersebut. Ning Cheng melangkah keluar dari pusat turbulensi spasial, membersihkan diri, dan berganti pakaian. Dengan jiwa Yuan tingkat 8 dan tubuh raja tingkat 4, jika ia bertemu dengan seorang kultivator dengan kekuatan yang setara dengan Yande, Ning Cheng bahkan tidak perlu menggunakan koin tembaga harta karun jatuh untuk membasminya dengan mudah. Baru setahun berada di Roland Star, Ning Cheng cukup puas dengan kemajuan luar biasa yang telah dicapainya, bahkan mencapai level Grandmaster pemurnian pil bumi. Satu-satunya penyesalannya adalah Si Qianghua belum kembali setelah setahun. Ning Cheng tidak berniat kembali ke kediamannya. Ia berada di tingkat ke-8 alam jiwa Yuan dan sedang bersiap untuk maju ke alam dewa pembentuk. Untuk maju ke alam dewa pembentuk, selain membutuhkan sumber daya kultivasi yang besar, seseorang juga membutuhkan sumber spiritual untuk menembus tingkat kultivasi dewa pembentuk. Di benua Yixing, sebagian besar kultivator menerobos ke alam pembentuk ilahi menggunakan pil pemecah kekosongan. Meskipun pil pemecah kekosongan adalah pil bumi tingkat 7, pil ini sangat sulit untuk dimurnikan. Selain sulit dimurnikan, pil ini juga membutuhkan beberapa herba spiritual tingkat atas, seperti bunga Yuan Sheng dan buah jia perak, yang merupakan herba spiritual tingkat 7 yang berharga. Jangankan Ning Cheng yang saat ini tidak bisa memurnikan pil pemecah kekosongan. Sekalipun Ning Cheng bisa memurnikan pil pemecah kekosongan, ia tidak akan memiliki ramuan spiritual untuk itu. Meskipun telah memperoleh banyak ramuan spiritual level 5 atau lebih tinggi dari cincin Yande dan Qile, kenyataannya, selain satu Frost Sprout, ia hanya memiliki sedikit ramuan spiritual yang benar-benar berharga. Ning Cheng tahu ia tidak bisa meningkatkan kultivasinya dengan bersembunyi di kamar, jadi ia memutuskan untuk pergi sementara waktu dan mencari peluang untuk maju. Memang benar bahwa Roland Star menghadirkan berbagai bahaya, tetapi juga benar bahwa ia menawarkan berbagai peluang. Hah? Ada seseorang di sini, sebuah suara terkejut terdengar, dan Ning Cheng kemudian melihat dua sosok terbang di atas. Suara turbulensi spasial itu begitu keras sehingga dia tidak menyadari ada orang yang mendekat. Kedua pendatang baru itu berada di alam dewa pembentuk. Salah satunya adalah seorang kultivator wanita tingkat kelima alam dewa pembentuk, dengan penampilan yang menawan dan cantik. Yang lainnya adalah seorang kultivator pria tingkat ke-9 alam dewa pembentuk, bertubuh sedang, berpenampilan biasa saja, bahkan terlihat agak kasar. Ning Cheng berasumsi kedua wanita itu juga ada di sini untuk mengolah tubuh mereka,
karena tempat itu hanya memiliki turbulensi spasial dan energi spiritualnya tidak terlalu padat. Karena itu, ia langsung ingin pergi. Tidak pantas baginya untuk tinggal jika para kultivator wanita mengolah tubuh mereka di sini. Lagi pula, ia memang sudah berencana untuk pergi. Mungkinkah teman ini sedang berlatih kultivasi tubuh di sini? Kultivator pria itu bertanya kepada Ning Cheng. Tingkat kultivasinya jauh melampaui Ning Cheng, dan dia berbicara dengan sangat santai. Ning Cheng mengangguk. Ya, aku memang ingin melatih tubuhku di sini, tapi turbulensi spasial di sini agak terlalu cepat, jadi aku ingin mencari tempat dengan aliran yang lebih tenang. Teman, tolong tunggu sebentar. Melihat Ning Cheng hendak pergi, kultivator laki-laki itu segera menghentikannya. Ning Cheng bertanya dengan tenang, apakah ada hal lainnya? Seolah merasakan kewaspadaan Ning Cheng, kultivator pria itu tersenyum dan berkata, teman, jangan khawatir. Saya dan istri saya telah berkultivasi di Roland Star selama bertahun-tahun. Kami bukan tipe orang yang bertindak gegabah. Ning Cheng terkekeh dalam hati. Bahkan jika mereka bertindak gegabah, dia tidak takut pada keduanya. Perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Cao He, dan ini rekan Taois saya, Ban Miaolei. Mendengar bahwa Ning Cheng adalah seorang kultivator pemurnian tubuh, nada bicara kultivator pria itu menjadi lebih sopan. Begini, jika Anda telah mencapai tingkat ketiga pemurnian tubuh spiritual, kami ingin mengundang Anda ke suatu tempat, batu angin dan api di bintang Roland. Maaf, aku tidak terlalu tertarik dengan itu. Ning Cheng menolak tanpa ragu. Keduanya adalah kultivator di alam pembentuk ilahi, jadi mengapa mereka harus bekerja sama dengannya? Seorang kultivator jiwa baru lahir. Jika memang ada sesuatu yang baik, itu bukanlah gilirannya. Setelah bertahun-tahun berjuang di benua Yixing, Ning Cheng telah lama yakin bahwa hal-hal baik tidak jatuh dari langit tanpa alasan. Jangan menolak dulu. Temanku, kau pasti sedang bersiap untuk maju ke alam pembentuk ilahi, kan tidak ada pil pemecah kekosongan di bintang Roland. Tapi tempat yang akan kukunjungi tidak hanya bisa membantumu maju ke alam pembentuk ilahi, tetapi juga memungkinkanmu untuk lebih menyempurnakan tubuhmu. Kami mengundangmu karena terlalu sedikit orang untuk masuk, kata Cao He dengan tenang ketika Ning Cheng menolak. Mendengar ini, hati Ning Cheng langsung tergerak. Ia tidak peduli dengan hal lain, tetapi ia tidak bisa mengabaikan sumber daya yang dibutuhkan untuk maju ke alam pembentuk ilahi. Terlepas dari apakah yang dikatakan pihak lain itu benar atau salah, ia akan mendengarkan terlebih dahulu. Melihat Ning Cheng berhenti, Cao He sama sekali tidak terkejut. Jika seorang kultivator yang akan mencapai puncak alam jiwa Yuan tidak peduli dengan sesuatu yang menyebutkan kemajuan ke alam pembentuk ilahi, hanya ada dua kemungkinan: kultivator tersebut sudah memiliki pil atau harta karun untuk maju ke alam pembentuk ilahi, atau kultivator tersebut terlalu takut untuk melangkah maju dengan gegabah. Bagaimana mungkin seorang kultivator yang datang ke Roland Star bisa begitu pemalu? Cao He berkata dengan tenang, ada makhluk spiritual di batu angin dan api yang disebut rebung ekstrim sejati. Melihat Cao He menatapnya, Ning Cheng menggelengkan kepalanya. Aku belum pernah mendengar hal seperti itu. Cao He tertawa, wajar kalau kau belum pernah mendengarnya, karena benda ini tidak ada di benua Yixing. Kurasa kau belum lama berada di Roland Star, ya aku ingin tahu apakah kau punya teman. Kalau ada, kita bisa pergi bersama, makin banyak makin baik. Ban Miaolei, yang sedari tadi terdiam, tiba-tiba berkata, rebung ekstrim sejati adalah benda spiritual tingkat 7, tetapi ia adalah raja di antara benda spiritual tingkat 7. Benda spiritual ini tidak hanya memiliki khasiat menembus pil void, yang dapat membantu para kultivator menembus hambatan alam jiwa Yuan, tetapi juga dapat menempa tubuh fisik, dan khasiatnya dalam menembus alam pemurnian tubuh bahkan lebih besar. Ning Cheng bertanya dengan keraguan yang lebih besar, jika benda spiritual tingkat 7 tingkat atas seperti itu ada, mengapa kita belum pernah mendengarnya di benua Yixing? Cao He menjelaskan, meskipun rebung ekstrim sejati dapat membantu kultivator jiwa baru lahir menembus hambatan dan maju ke alam pembentuk ilahi, kultivator jiwa baru lahir biasa tidak dapat mengonsumsinya secara langsung. Mereka perlu menggunakannya bersamaan dengan pil spiritual lainnya. Ini karena rebung ekstrim sejati memiliki dampak yang kuat dan sangat merusak. Jika seseorang mengonsumsi rebung ekstrim sejati secara langsung untuk menerobos ke alam jiwa baru lahir, kemungkinan besar akan menyebabkan meridian robek dan tubuh terbakar hingga mati. Yang terpenting, benda spiritual semacam ini sangat langka. Kalau begitu, tidak ada gunanya bagiku mendapatkan benda spiritual ini, jawab Ning Cheng dengan suara berat. Cao He langsung berkata, kalau tidak, rebung ekstrim sejati bisa digunakan bersama bunga es Wunian. Dan kebetulan aku tahu di mana bisa menemukan bunga es Wunian. Ning Cheng langsung tertarik setelah mendengar tentang rebung ekstrim sejati,
bukan hanya karena dapat membantunya mencapai alam pembentuk ilahi, tetapi juga karena benda spiritual ini benar-benar dapat membantu pemurnian tubuh. Ketika Cao He menyebutkan bunga es tanpa nama, Ning Cheng sudah memutuskan untuk pergi dan melihatnya. Ning Cheng pernah mendengar tentang bunga es hunian ramuan spiritual langka dengan atribut es. Bunga ini dapat digunakan untuk memurnikan pil hunian guna menekan roh jahat di dalam diri dan juga membantu para kultivator mencegah kerasukan setan. Ning Cheng tahu bahwa karena ia memiliki asal Xuan Huang di dalam mutiara Xuan Huang, ia tidak terganggu oleh ibel batiniah ketika naik ke alam Yuan Hun. Siapa yang tahu apakah ia masih akan terganggu oleh ibel batiniah setelah tingkat kultivasinya meningkat, selalu baik untuk bersiap. Menurut Cao He, bunga es hunian dapat menetralkan rebung Zenji, yang masuk akal. Oke, aku setuju. Namaku Ning Cheng. Apa hanya kita bertiga yang pergi? Ning Cheng setuju tanpa ragu sedikit pun. Cao He berkata dengan gembira, kami punya teman lain, dan kami sedang dalam perjalanan untuk menemukannya. Dengan berempat yang pergi bersama, kami semakin percaya diri. Saudara Ning, apakah Anda sudah melakukan persiapan? Kami bisa menunggu Anda. Aku tidak perlu menyiapkan apapun, aku bisa pergi sekarang, jawab Ning Cheng. Melihat Ning Cheng, seorang kultivator jiwa baru lahir, bekerja sama dengan dua kultivator alam pembentuk ilahi untuk mencari harta karun, namun tetap tenang, tidak menunjukkan kekhawatiran atau keterkejutan sedikit pun, Ban Miaolei menatap Ning Cheng lagi dengan curiga, tetapi tidak menemukan sesuatu yang aneh. Saudara Ning, apakah kamu baru saja tiba di Roland Star? Tanya Ban Miaolei proaktif. Ya, ku dengar tempat ini bagus untuk penempaan tubuh, dan kebetulan aku mendapatkan teknik penempaan tubuh, jadi aku datang ke sini. Ning Cheng menjawab dengan sangat cepat. Ban Miaolei setuju, katanya, benar, bintang Roland memang tempat terbaik untuk penempaan tubuh. Kami juga mulai penempaan tubuh setelah tiba di sini. Bolehkah saya bertanya saudara Ning berasal dari sekte mana? Tanya Ban Miaolei, tampak santai. Hanya seorang kultivator nakal yang menghasilkan sedikit uang, itulah sebabnya saya mendapat kesempatan untuk datang ke Roland Star. Saya memang merasakan dari kakak senior Ban bahwa dia berasal dari sekte besar, jawab Ning Cheng santai. Cao He terkekeh dari samping, saudara Ning, kau benar. Miaolei berasal dari sekte Zanxing Dao, yang dianggap sebagai salah satu dari 10 sekte teratas di Tianzu. Sekte Dao pemutusan emosi. Ning Cheng menatap Ban Miaolei dengan keheranan yang nyata kali ini dan mengulangi pertanyaannya. Ning Cheng sangat akrab dengan sekte Zanxing Dao. Sebelum datang ke sini, dia telah menyebabkan keributan besar di sekte Zanxing Dao, hampir melumpuhkannya. Kata-katanya tadi hanyalah tebakan. Dia benar-benar tidak menyangka Ban Miaolei berasal dari sekte Zanxing Dao. Bukankah sekte Dao pemutus emosi seharusnya memutus emosi? Apakah Cao He bersama Ban Miaolei hanya untuk membantunya memutus emosinya? Memikirkan hal ini, Ning Cheng tanpa sadar kembali mengamati Cao He. 350.